Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1192, Master Arai. Fakta bahwa Liu Ming menciptakan guru jiwa dengan gerakan biasa dengan cepat menyebar di antara sekte hantu liar. Tentu saja hal itu menimbulkan kehebohan. Master jiwa dari faksi lain dengan tergesa-gesa mengumpulkan beberapa murid yang mengalami hambatan dalam budidaya mereka dan bersiap membawa mereka menemui Liu Ming untuk meminta bantuan. Namun, sebelum orang-orang ini dapat menemukan Liu Ming, mereka dihentikan oleh junior Yan Guru yang telah menerima berita tersebut. Dia telah mendengar tentang magang Liu Ming dari biarawati bermarga Zong, dan dia sangat terkejut. Kekhawatiran terbesarnya saat ini adalah Liu Ming tidak memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap sekte hantu liar, jadi mereka tidak boleh mengganggu Liu Ming untuk masalah sepele agar tidak mengganggunya. Meskipun Liu Ming berada di ranah Real Pellet State, itu pasti akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual untuk membantu orang meningkatkan budidaya mereka. Meskipun merupakan godaan besar untuk memiliki beberapa guru jiwa lagi di sekte tersebut, lelaki tua bermarga Yan segera mengeluarkan perintah tegas, melarang semua pembudidaya pergi ke Bayi Gunung Sembilan tanpa izin. Di waktu berikutnya, Liu Ming tetap berada di balik pintu tertutup di Gunung Sembilan Bayi, sesekali memberi instruksi kepada murid-murid dari fraksi Sembilan Bayi. Hidupnya agak santai. Ketika berita tentang kembalinya seorang kultivator tahap akhir dari negara pelet nyata dari sekte hantu liar menyebar ke seluruh benua Yunchuan, para kultivator dari semua sekte, yang telah ditindas oleh klan makhluk laut, semuanya bersorak. Beberapa orang yang berpengetahuan luas sudah mulai bertanya tentang asal-muasal penggarap negara pelet asli ini. Berita bahwa sekte hantu liar akan mengadakan upacara akbar untuk menyambut kultivator negara pelet asli ini juga menyebar dengan cepat ke seluruh benua Yunchuan. Kecuali sekte besar aliansi Yunchuan yang menerima undangan tersebut, beberapa sekte menengah dan kecil juga telah mulai merencanakan dan menyiapkan hadiah yang murah hati untuk mengunjungi pembudidaya negara pelet asli ini. Pada saat yang sama, sekte hantu liar sedang sibuk mempersiapkan upacara akbar 3 hari kemudian. Orang tua bermarga yang tidak mengeluarkan biaya apapun untuk membuat pesona besar di sekitar seluruh pegunungan Savage Ghost Sect. Puncak gunung dihiasi dengan sinar cahaya seperti pelangi, mengubah gunung yang awalnya suram menjadi seperti surga. Hari upacara akan segera tiba. Sejak pagi hari, beberapa sekte kecil dan menengah telah mengunjungi sekte hantu liar, dan Master Sekte Huangxi membawa sekelompok master jiwa untuk menerima mereka di aula utama. Ngomong-ngomong, sejak dia menjadi Master Sekte dari sekte hantu liar, dia belum pernah mengalami usia sejahtera seperti ini, jadi tentu saja dia sangat menyenangkan. Alhasil, menjelang tengah hari, jumlah penggarap yang datang untuk mengikuti upacara tersebut sudah melebihi 1000. Untungnya, sekte hantu liar telah lama dipersiapkan. Setelah membuka beberapa ruang samping di atas puncak utama, orang-orang tak diundang ini akhirnya tertampung. Pertemuan lebih dari 1000 pembudidaya sangat jarang terjadi di benua Yunchuan. Meski Liu Ming belum muncul hingga saat ini, suasana upacara masih sangat meriah. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit di kejauhan. Lebih dari selusin kapal terbang dengan gaya berbeda terbang dari segala arah. Kapal terbang ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Melihat ukiran balok dan bangunan yang dicat di atasnya, orang yang menungganginya pastilah bukan petani biasa. Melihat pemandangan ini, lelaki tua bermarga Yan keluar dari aula utama. Beberapa spirit master di belakangnya sudah berdiri dengan hormat di kedua sisi. Setelah kapal terbang tersebut merapat, puluhan sosok terbang keluar dari kapal terbang tersebut. Mereka datang ke hadapan lelaki tua bermarga Yan dalam sekejap. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam dengan sabuk giok putih di pinggangnya. Ada udara hitam samar di sekujur tubuhnya. Berdiri di sampingnya adalah seorang sarjana tampan berjubah putih. Aura mereka jauh lebih tinggi daripada semua orang yang hadir. Mereka adalah dua kultivator negara Sudopelet di benua Yunchuan. Budidaya masyarakat lainnya jelas tidak rendah. Kecuali 5 sekte kerajaan Suan besar, bahkan Murong Suan dari sekte Huayi dan Master Sekte Lembah Li yang ada di sana. Seluruh anggota eksekutif aliansi Yunchuan sepertinya berkumpul di sekte hantu liar. Senior Mo, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Orang tua bermarga Yan membungkuk pada semua orang dan berkata perlahan. Yan,
Tuan Yuanmo dan saya telah mendengar bahwa Senior Liu telah membentuk pelet asli dan kembali ke sekte. Saya hanya mengikuti sekte lain untuk berkunjung. Saya tidak punya niat lain. Melihat Yuanmo di sampingnya, dia tersenyum dan berkata dengan ringan. Senior Mo sopan. Selamat datang semuanya, sungguh suatu kehormatan bagi sekte hantu liar untuk menerima Anda semua di sini. Sekarang silakan pindah ke aula utama. Orang tua bermarga Yan tertawa dan mengundang mereka masuk. Master roh dari sekte hantu liar juga dengan sangat hormat memberi jalan. Yuanmo dan pria bermarga Mo terbang menuju sekte hantu liar satu demi satu, diikuti oleh puluhan pembudidaya. Dalam 10 menit, di bawah bimbingan lelaki tua bermarga Yan, semua orang datang ke aula utama sekte hantu liar. Di aula utama, seorang pemuda berpenampilan biasa berjubah hijau sudah duduk di kursi utama di tengah. Itu adalah Liu Ming. Mendengar suaranya, dia mendongak dengan kilatan matanya. Yuanmo dan pria bermarga Mo yang berjalan di depan merasa kedinginan. Mereka tiba-tiba merasa diperhatikan oleh Liu Ming. Meskipun kelompok penggarap periode kristalisasi di belakang juga merupakan orang-orang berpengalaman, mereka semua merasa cemas karena pemicu ini. Ketika lelaki tua bermarga Yan melihat pemandangan ini, dia tersenyum tanpa berkata apa-apa. Liu Senior, setelah lebih dari 100 tahun, saya tidak menyangka kultivasi Anda akan mencapai tingkat seperti itu. Benar-benar mengejutkan. Yuanmo dan pria bermarga Mo saling memandang dengan wajah ngeri, lalu Yuanmo menangkupkan tinjunya ke arah Liu Ming dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ten, Yuan terlalu memuji. Pelet semu Anda tampaknya lebih halus. Saya khawatir tidak akan lama lagi bagi Anda untuk memadatkan pelet asli. Liu Ming mengangguk dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum. Yuanmo kaget saat mendengar ini. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Liu Ming memandang pria bermarga Mo dan berkata sambil sedikit tersenyum. Ini Tuan Mo, kan? Mo Xingyun menyapa Tuan Liu. Pria bermarga Mo itu tampak kaku, dan dia menangkupkan tinjunya. Kalian berdua sama-sama, silakan duduk. Liu Ming melambaikan tangannya dan berkata. Yuanmo dan pria bermarga Mo pergi ke samping dan duduk. Sekte Huai, Sekte Zaode, Sekte Tianyu dan lebih dari selusin pembudidaya periode kristalisasi di belakang mereka hanya berani melangkah maju dan membungkuk kepada Liu Ming. Semuanya dipersilakan, duduklah. Liu Ming mengangguk sedikit, memandang dengan santai. Dia meninggalkan benua Yunchuan tak lama setelah dia memasuki periode kondensasi, jadi dia tidak tahu banyak tentang sekte di benua Yunchuan. Dia hanya mengenal beberapa orang di 5 sekte besar Suan dan sekte Yuanmo. Para penggarap periode kristalisasi dari 5 sekte Suan besar masih menjadi orang-orang setelah dia pergi, tetapi tatapannya tiba-tiba berhenti di sekte Tianyu. Di belakang biarawati senior sekte Tianyu, biarawati Leng Yue berdiri seorang kultivator wanita dengan gaun panjang polos. Dia tampak seperti baru berusia awal 20-an. Dia memiliki wajah oval yang halus. Kedua mata berair jernih itu menatap Liu Ming tanpa berkedip. Ruping, ada senyuman lembut di wajah Liu Ming. Setelah lebih dari 100 tahun, meskipun Gan Ruping tampak lebih kutu buku dibandingkan sebelumnya, fitur wajahnya tidak banyak berubah. Saudara Ming, Gan Ruping mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman, memperlihatkan senyuman cerah. Penampilannya awalnya halus dan lembut. Saat dia tersenyum, senyumannya seperti teratai salju yang mekar sempurna, yang membuat mata orang menjadi cerah. Liu Ming melambaikan tangannya. Sebagai keturunan Paman Gan, dia secara alami berbeda dari yang lain. Dia sudah menganggapnya sebagai saudara. Mata Gan Ruping berbinar, dan dia maju beberapa langkah. Liu Ming mengangguk pada wanita itu. Meskipun banyak hal yang ingin dia katakan kepada Qian Ruping, lingkungan saat ini jelas tidak cocok untuk mengenang masa lalu. Nona Leng Yue, saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah mengajar Ruping selama ini. Liu Ming menoleh dan berkata kepada biarawati senior Leng Yue. Tidak sama sekali, senior Liu. Sebaliknya, saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah mengirimkan murid yang luar biasa ke Sekte Tianyu. Pinger sangat berbakat dalam bidang arai. Dia sekarang adalah Master Arai nomor 1 di Aliansi Yunchuan. Susunan teleportasi di benua Yunchuan dan berbagai pulau dirancang dan diatur oleh tangannya sendiri. Senyuman muncul di wajah dingin biarawati senior Leng Yue. Ketika semua orang yang hadir mendengarnya, mereka semakin terkejut.
Meskipun Gan Ruping telah lama dikenal sebagai Master RI pertama dari aliansi Yunchuan, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia sebenarnya diperkenalkan oleh Liu Ming ke Sekte Tianyu. Ada juga sedikit keheranan di mata Liu Ming. Bahkan di benua langit tengah, seorang ahli susunan yang bisa mengatur susunan teleportasi sangatlah jarang. Di Sekte Taiking tempat dia berasal, tidak banyak orang yang memiliki pencapaian seperti itu dalam bidang susunan. Kebanyakan dari mereka telah mengumpulkan pengalaman selama bertahun-tahun, dan mereka pada dasarnya berada di atas real pellet state. Qian Ruping baru saja mencapai tahap peralihan periode kondensasi, tetapi dia mampu mengatur susunan teleportasi. Bisa dibayangkan betapa berbakatnya dia. Jika masalah ini menyebar ke benua langit tengah, banyak Master RI akan terkejut. Setelah Gan Ruping mendengarkan, matanya berkerut kegirangan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia sama sekali tidak menyembunyikan rasa puas dirinya di depan Liu Ming. Liu Ming tersenyum sedikit, lalu dia menjawab Leng Yue dengan beberapa kata. Pada saat ini, para penggarap periode kristalisasi dari sekte-sekte besar mengucapkan beberapa kata sanjungan satu persatu, lalu mereka berjalan ke samping dan duduk satu demi satu. Orang tua bermarga Yan melihat bahwa Liu Ming tidak akrab dengan para penggarap tingkat tinggi dari setiap sekte, jadi dia memperkenalkan para penggarap dari setiap sekte satu persatu. Akibatnya, di tengah perkenalan, Liu Ming tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke seorang lelaki tua kurus dengan periode kondensasi di belakang Murong Xuan, master sekte dari sekte Huai. Liu Ming menjadi fokus hampir semua orang yang hadir. Gerakannya yang jelas secara alami diperhatikan oleh semua orang. Senior Liu, ada apa? Hati Murong Xuan bergetar. Dia melirik lelaki tua kurus di belakangnya dan bertanya dengan ragu. Liu Ming menjentikkan jarinya tanpa ekspresi, dan pedang Qi ungu ditembakkan. Itu sangat cepat sehingga mereka tidak menyadarinya. Baru pada saat itulah kerumunan mendengar suara Qi yang ringan. Kepala lelaki tua kurus itu terpenggal. Aliran darah muncrat dari lehernya. Dia langsung mati. Liu Ming meletakkan tangannya dan melihat mayat di tanah dengan ekspresi tenang. Setelah Murong Xuan terkejut, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Dia jelas tidak tahu mengapa Liu Ming tiba-tiba menyerang dan membunuh temannya. Tingkat budidaya lelaki tua kurus ini tidaklah tinggi, namun ia memegang posisi penting di Sekte Huai. Kalau tidak, dia tidak akan membawanya ke kesempatan ini. Bab 1193, Serangan Balik. Tepat ketika semua orang di tempat kejadian sedikit bingung, tubuh lelaki tua kurus yang jatuh ke tanah tiba-tiba bergerak, diikuti dengan suara "puff" yang lembut. Seorang pria hijau kecil keluar dari kepalanya, lalu berubah menjadi bayangan hijau dan terbang menuju pintu dengan sangat cepat. Ingin pergi, Liu Ming mencibir dan melambaikan lengan bajunya. Cahaya hitam terbang keluar. Kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan bayangan hijau. Secara kabur, ia berhasil menyusul pria hijau kecil itu, berubah menjadi tangan hitam besar dan meraih pria hijau kecil itu. Pria hijau kecil itu menjerit. Saat lampu hijau menyala di sekujur tubuhnya, kecepatannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Pada saat yang sama, ia terbagi menjadi 5 sosok hijau dan terbang ke beberapa arah berbeda, menghindari tangan hitam besar itu. Petik 2. Mata Liu Ming menjadi dingin. Tangan hitam besar di kejauhan meledak dan berubah menjadi 5 awan hitam yang bergulung. Setelah sekejap, 5 pria hijau kecil itu dikerumuni awan hitam dalam sekejap. 5 awan hitam berubah menjadi 5 penjara tulang. Kelima pria hijau kecil itu berjuang keras di dalamnya, tapi sia-sia. Saat Liu Ming melambaikan tangannya, 5 penjara tulang dibawa ke arahnya. Saat membawa penjara bon, 4 pria kecil berwarna hijau berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang tanpa jejak. Liu Ming memandang pria hijau kecil yang tersisa di penjara bon, dan dia mengeluarkan pria kecil itu dengan telapak tangan berisi udara hitam. Dia akan menggunakan metode pencarian jiwa. Pria hijau kecil itu menjerit memekakkan telinga. Tubuhnya membengkak dan meledak menjadi kumpulan api hijau. Liu Ming menghela nafas dan memadamkan api dengan lambaian tangannya. Serangkaian perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik. Semua orang yang hadir terkejut, terutama wajah Murong Xuan yang bahkan lebih jelek. Saat ini, siapapun dapat melihat ada yang tidak beres dengan lelaki tua kurus itu. Sekte Huai dipermalukan di depan semua orang. Liu Senior, apa itu tadi? Wajah Yuan Mo juga sedikit tidak enak dilihat. Setelah dia menenangkan diri,
dia menangkupkan tinjunya ke arah Liu Ming dan bertanya. Jika saya tidak salah, itu pasti semacam seni mistik subjiwa. Liu Ming merenung sejenak dan berkata perlahan. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa tidak saling memandang. Tentunya kebanyakan dari mereka tidak tahu banyak tentang seni mistik ini. Apa yang disebut seni mistik subjiwa sebenarnya sangat sederhana. Mereka menggunakan teknik rahasia untuk memisahkan bagian dari jiwa kultivator itu sendiri dan mengubahnya menjadi untaian subjiwa. Karena terhubung dengan jiwa utama, beberapa kultivator dengan kekuatan besar sering menggunakan teknik ini untuk menyelinap ke kam musuh untuk memata-matai informasi. Liu Ming menjelaskan dengan ringan. Mendengar ini, semua yang hadir kaget. Senior Liu, apakah kamu tahu tentang perapal mantranya? Pria berjuluk Mo itu tiba-tiba bertanya. Hanya seorang kultivator negara pelet nyata dengan jiwa yang kuat yang dapat melakukan seni mistik subjiwa semacam ini. Liu Ming memandang pria bermarga Mo dan berkata dengan ringan. Jadi, itu adalah Siren King sendiri. Untungnya, Senior Liu menemukannya tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Yuan Mo mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Sebelum Liu Ming mengucapkan kultivator negara pelet asli, sebagian besar orang yang hadir memiliki beberapa tebakan. Setelah mendapat konfirmasi dari mulut Yuan Mo, tiba-tiba terjadi keributan dan diskusi rendah. Wajah Murong Xuan sudah pucat pasi. Ada avatar Raja Sirene yang bersembunyi di sampingnya. Jika Liu Ming tidak menemukannya tepat waktu, jika avatar ini melakukan sesuatu, itu akan cukup mengancam kelangsungan hidup sektenya. Dipengaruhi oleh kejadian barusan, suasana menjadi sedikit aneh. Berkat seniorlah momok ini ditemukan. Kalau tidak, saya tidak tahu bencana apa yang akan terjadi di masa depan. Mengenai hal-hal lain, saya akan langsung membahasnya. Kami di sini hari ini untuk mengunjungi Anda. Di sisi lain, juga untuk membahas rencana bertarung dengan klan makhluk laut. Saya berharap Senior Liu dapat berkontribusi pada benua Yunchuan kami karena persahabatan Anda di masa lalu. Yuan Mo tiba-tiba berdiri dan berkata dengan hormat. Mendengar kata-kata tersebut, kultivator lainnya juga berdiri satu demi satu, membungkuk dan menatap Liu Ming dengan penuh harap. Jangan khawatir, saya adalah anggota umat manusia, jadi saya tidak akan berdiam diri tentang Raja Siren. Liu Ming berkata dengan tenang. Semua orang sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. Hanya saja saya baru saja kembali, jadi saya tidak begitu jelas dengan situasi saat ini. Bisakah kamu memberitahuku apa rencanamu? Liu Ming bertanya dengan kilatan di matanya, lalu dia mengganti topik pembicaraan. Klan makhluk laut sekarang berpusat di Istana Kaisar Laut. Mereka telah menaklukkan lebih dari 70% pulau di seluruh wilayah laut. Benua Yunchuan terletak di tempat terpencil, tetapi sudah ada beberapa benteng klan makhluk laut di dekatnya. Yuan Mo sekarang memberitahu Liu Ming tentang distribusi kekuatan klan makhluk laut dan situasi yang dihadapi oleh aliansi Yunchuan. Sambil mendengarkan, semua orang yang hadir terus memandang Liu Ming, berspekulasi tentang sikapnya terhadap pertempuran ini. Setelah Liu Ming mendengarkan, dia merenung sejenak dan berkata, sekarang Raja Siren telah menyatukan klan makhluk laut yang besar dan banyak ras alien. Jika dia dibiarkan berkembang, saya khawatir Yunchuan cepat atau lambat akan digulingkan. Daripada bertahan secara pasif, lebih baik manfaatkan gangguannya dan bergabung dengan kekuatan lain untuk mengambil inisiatif menyerang Raja Siren. Begitu ucapan ini keluar, ada keheningan di ruangan itu. Kebanyakan dari mereka terkejut, merasa sedikit sulit dipercaya. Yuan Mo dan pria bermarga Mo saling memandang selama beberapa saat, tetapi masing-masing menunjukkan ekspresi kontemplasi. Liu Senior, Raja Siren juga seorang kultivator negara pelet nyata. Jika Senior Liu berkelahi dengannya, kami tidak akan bisa campur tangan. Seandainya, jika kekuatan senior sedikit lebih lemah, saya khawatir aliansi Yunchuan akan mengalami bencana. Setelah beberapa saat, Yuan Mo berkata dengan ragu-ragu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Merupakan langkah yang sangat berisiko bagi Raja Siren untuk melakukan seni mistik subjiwa dengan budidaya negara pelet nyata. Teknik ini setara dengan membelah sebagian jiwanya sendiri. Setelah subjiwa dihancurkan, dia akan menderita beberapa kerusakan juga. Sekarang setelah aku membunuh subjiwanya, dia seharusnya terluka parah. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghadapinya. Liu Ming berkata dengan tenang sambil sedikit tersenyum,
dan dia melepaskan jejak paksaan spiritual yang kuat terhadap kultivator lainnya. Dalam sekejap, semua orang di tempat kejadian merasakan getaran di kepala mereka dan merasa pusing seolah lautan kesadaran mereka telah terguncang seketika. Untungnya, Liu Ming dengan sengaja mengendalikan besarnya paksaan spiritual. Meski begitu, butuh waktu lama bagi semua orang untuk pulih. Bahkan Yuan Mo dan pria bermarga Mo, dua kultivator di negara bagian Sudo Pelet, menjadi sedikit pucat dan menatap Liu Ming dengan ngeri. Karena senior sangat percaya diri, kami dan aliansi Yunchuan secara alami bersedia mengambil risiko dan bertarung dengan senior. Setelah beberapa saat, Yuan Mo akhirnya mengambil keputusan dan berkata, pria bermarga Mo tidak keberatan dengan hal itu. Setelah melihat kekuatan Liu Ming dan melihat pernyataan dari dua orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di aliansi Yunchuan, kekhawatiran mereka hilang dan menyatakan kesediaan mereka untuk bertarung. Selanjutnya, semua orang memanfaatkan upacara akbar ini untuk mendiskusikan rencana pertempuran. Ketika Liu Ming memusnahkan manusia hijau kecil itu, di wilayah laut yang sangat jauh dari benua Yunchuan, ada sebuah istana yang megah dan megah, membentang puluhan mil. Seluruh istana diselimuti tirai cahaya transparan berwarna biru setengah bola. Tim tentara klan makhluk laut berpatroli di sekitar istana. Ini adalah istana Kaisar Laut. Ukurannya beberapa kali lebih besar dibandingkan 100 tahun yang lalu. Di ruang rahasia Istana Kaisar Laut, sosok yang diselimuti cahaya biru muda tiba-tiba mengerang, dan cahaya biru dengan cepat menghilang, menampakkan seorang pria tampan berkulit putih dengan jubah putih. Jika Liu Ming ada di sini, dia akan dapat mengenali secara sekilas bahwa orang ini adalah Raja Sirene. Hanya saja wajahnya pucat sekarang, dan darah jelas mengucur dari mulutnya. Dasar bocah manusia yang penuh kebencian, beraninya kamu menghancurkan sub jiwaku. Ekspresi ganas muncul di wajah Raja Siren, dan dia menggeram pelan. Tanpa diduga, dia juga kembali ke wilayah laut, dan dia telah berkultivasi ke tahap real pellet state selanjutnya. Pantas saja dia bisa menemukan sub jiwaku. Aku benar-benar ceroboh. Setelah menggeram, Raja Siren meminum ramuan dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah dia menghembuskan nafas perlahan dalam waktu yang lama, wajahnya terlihat lebih baik. Seni mistik sub jiwa ini dipelajari dari sebuah buku yang ia dapatkan secara kebetulan. Dia tidak memiliki kekhawatiran apapun sebelumnya. Lagi pula, dia adalah satu-satunya kultivator negara pelet asli di seluruh wilayah laut, jadi tidak ada risiko ketahuan sama sekali. Belum lama ini, untuk mempercepat kemajuan penyatuan seluruh wilayah laut, dia menggunakan teknik ini untuk memata-matai umat manusia, tetapi Liu Ming mengetahuinya dan membunuh sub jiwanya. Jiwanya telah terluka parah sekarang, dan butuh setidaknya beberapa tahun untuk pulih. Memikirkan hal ini, Raja Siren menjadi semakin marah. Ada sedikit niat membunuh di matanya. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan keluar dari ruang rahasia. Di sebuah aula, seorang pria setengah botak berjubah hijau pria berotot berjalan mondar-mandir dengan cemas, memandangi gerbang batu dari waktu ke waktu. Orang ini tidak lain adalah bawahan Raja Siren saat itu, King Qin. Pintu batu itu tiba-tiba terbuka dengan suara gemuruh, dan Raja Sirene melangkah keluar. Tuan Raja Sirene, Anda akhirnya keluar. Saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda. Ini tentang manusia di Pulau Yunchuan, King Qin berkata dengan penuh semangat setelah membungkuk. Saya sudah tahu apa yang ingin Anda katakan. Seorang kultivator negara pelet nyata tiba-tiba muncul di antara manusia. Masalah ini sungguh merepotkan. Raja Sirene berkata dengan ringan. Tuan Raja Sirene benar. King Qin terkejut saat mendengar ini, lalu dia memandang Raja Siren dengan kagum dan berkata. Berikan perintah untuk menarik semua klan makhluk laut di dekat Pulau Yunchuan. Pada saat yang sama, pindahkan penggarap klan skala emas dan klan skala perak kembali ke Istana Kaisar Laut untuk bersiaga. Setelah berpikir sejenak, Raja Siren memerintahkan lagi dengan suara yang dalam. Saat Anda memesan, King Qin terkejut lagi. Dia segera mengangguk setuju dan hendak mundur. Bagaimana pencarian seorang kultivator dengan atribut spiritual angin? Raja Sirene tiba-tiba bertanya. Lebih dari 10 hari yang lalu, seorang manusia pembudidaya ditangkap dari Pulau Dual Pincher. Dia harus memenuhi persyaratan. Jawab King Qin. Oke, kirim orang ini kemari nanti. Saya ingin melihatnya. Raja Sirene mengangguk setelah mendengar ini. Ya, King Qin setuju dan berjalan cepat.
Bab 1194, Kesepakatan. Raja Sirene kembali tenang. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mencibir. Cahaya biru menyala, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Setengah jam kemudian, di gua dingin di bawah tanah di Istana Kaisar Laut. Lapisan tebal kristal es biru telah terbentuk di mana-mana di dalam gua. Di atas platform kristal es jauh di dalam gua, ada manik seukuran kepalan tangan yang mengambang dengan cahaya biru redup. Gemuruh. Terdengar suara gemuruh dari salah satu dinding batu gua bawah tanah, lalu sebuah pintu masuk terbuka. Raja Sirene berjubah putih berjalan masuk perlahan sambil menggendong seorang pemuda berpakaian hitam yang pingsan di tangannya. Orang tersebut adalah Hanli yang hilang di Pulau Dual Pincer. Raja Sirene memegang Hanli di satu tangan tanpa ekspresi di wajahnya dan berjalan perlahan ke sekitar platform batu. Auramu tidak stabil. Mungkinkah kamu terluka? Aneh kalau masih ada orang di wilayah laut ini yang bisa menyakitimu. Suara tajam datang dari manik hijau. Wajah Raja Sirene berubah muram. Dia mendengus dan melemparkan Hanli ke platform batu dengan lambaian tangannya, lalu dia berkata dengan dingin, bawahanku mengetahui ini beberapa hari yang lalu. Saya sudah memeriksanya. Orang ini memang memiliki tubuh spiritual atribut emas murni. Hehe, kamu benar. Terima kasih untuk itu. Suara manik hijau berkata sambil tertawa. Begitu kata-kata itu berakhir, cahaya di manik hijau tiba-tiba muncul, dan cahaya abu-abu menyapu dan menyelimuti tubuh Hanli. Tubuh Hanli gemetar dalam cahaya abu-abu, lalu tangan dan kakinya mulai sedikit gemetar. Astaga! Petik 2. Ada kilatan cahaya di manik hijau itu. Rune abu-abu seukuran kepalan tangan terbang dan melintas di dahi Hanli. Tubuh Hanli perlahan menjadi tenang. Garis abu-abu muncul di kulit yang terbuka dan menutupi seluruh tubuh dalam sekejap seperti meridian. Hei, tubuh ini cukup memenuhi persyaratanku. Suara manik hijau berkata dengan sedikit terkejut. Mata Siren King sedikit berkedip saat mendengar ini, tapi dia tidak berbicara. Ada suara siulan dari manik hijau saat cahaya abu-abu hitam seperti pita terbang keluar, perlahan menembus ke dalam tubuh Hanli. Tubuh Hanli bergetar lagi, memperlihatkan ekspresi menyakitkan. Di saat yang sama, pola roh abu-abu di tubuhnya juga perlahan menyala. Melihat adegan ini, Siren King pun terlihat fokus. Cahaya abu-abu perlahan masuk ke dahi Hanli dan menjadi semakin tebal. Cahaya pada manik hijau itu beberapa kali lebih terang dari sebelumnya, dan seorang pria abu-abu kecil seukuran telapak tangan perlahan muncul. Meskipun lelaki abu-abu kecil ini bertubuh kecil, ia memiliki anggota tubuh yang lengkap. Fitur wajahnya sangat jelas. Itu adalah seorang pria kecil yang telah menyusut berkali-kali. Satu-satunya hal yang aneh adalah pria kecil ini memiliki sepasang tanduk kecil berwarna abu-abu di kepalanya. Cahaya abu-abu keluar dari mulut lelaki kecil ini. Saat ini, tubuh Hanli tiba-tiba bergetar. Pola roh abu-abu bersinar terang, lalu hancur. Mata Hanli terbuka tiba-tiba, tapi tidak ada vitalitas lagi di pupilnya. Darah mengalir keluar dari hidung dan telinganya. Aduh, sepertinya tubuh ini kurang bagus. Sayang sekali, pria kecil berwarna abu-abu itu membuka dan menutup bibirnya lalu menghela nafas. Dia berkedip dan terbang kembali ke manik hijau. Cahaya abu-abu yang menyelimuti Hanli juga menghilang. Siren King mengerutkan kening dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Dia berkata dengan dingin. Zhongyan, ini sudah menjadi kultivator ketujuh dengan tubuh spiritual atribut emas yang bermutasi dalam 100 tahun terakhir. Tak satu pun dari mereka benar-benar berfungsi. Sejauh yang saya tahu, mencuri jiwa tidak terlalu menuntut tubuh fisik, bukan? Apa yang Anda tahu? Saya awalnya adalah seorang kultivator kulit binatang Celestial State. Jiwaku sangat kuat. Tubuh biasa secara alami tidak dapat menahan dampaknya. Tentu saja, jika itu adalah tubuh biasa dari Real Pellet State, saya hampir tidak bisa menggunakannya. Sebuah suara datang dari manik hijau. Jangan lupa kamu dan aku menandatangani kontrak saat itu. Saya akan mencarikan Anda tubuh yang cocok untuk Anda curi jiwa, dan Anda membantu saya menerobos keadaan surgawi dan kembali ke benua langit tengah. Jangan memainkan trik apapun. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah. Raja Siren berkata dengan dingin setelah mendengar kata-kata itu. Hehe, kamu terlalu curiga. Saya hanya punya satu jiwa tersisa sekarang, trik apa yang bisa saya mainkan? Hanya saja tubuh fisik yang Anda temukan terlalu lemah.
Jika memungkinkan, saya ingin menyingkirkan keadaan saat ini secepat mungkin. Manik hijau itu mencibir. Siren King mendengus dengan ekspresi tidak sabar seolah dia sudah mendengar kata-kata serupa berkali-kali. Badan fisiknya kurang cocok, jadi cari saja yang lain. Saya sedang tidak buru-buru. Untuk apa kamu terburu-buru? Saya mampu menunggu 100 atau 200 tahun, kata Zhong Yan enteng. Hari ini berbeda. Selain saya, ada lagi pembudidaya manusia negara pelet nyata di wilayah laut. Jika prediksi saya benar, umat manusia akan segera menyerang. Raja Sirene berkata dengan dingin. Apa? Kultivator tahap selanjutnya dari Real Pellet State. Dari mana dia datang? Zhong Yan berkata dengan sedikit terkejut. Bagaimana saya mengetahui hal ini? Tapi orang ini sangat kuat. Salah satu sub jiwaku dihancurkan oleh orang ini. Saya yakin dia akan menyerang dengan pasukan manusia dalam waktu singkat. Saya baru saja mencapai tahap selanjutnya dengan teknik pencangkokan jiwa Anda. Kekuatan saya yang sebenarnya hanya pada tahap peralihan dari Real Pellet State. Jika kekuatan spiritualku tidak stabil, aku tidak yakin menghadapi orang ini sendirian. Kamu dan aku telah terikat pada tali yang sama. Jika sesuatu terjadi padaku sekarang, nasibmu tidak akan lebih baik. Oleh karena itu, sekarang saatnya memberi saya bagian kedua dari teknik pencangkokan jiwa. Raja Sirene berkata dengan suara yang dalam. Manik hijau itu berkedip sedikit seolah sedang memikirkan sesuatu. Melihat ini, Raja Sirene berhenti mendesak. Dia hanya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Oke, karena situasi saat ini istimewa, tidak apa-apa mengajarimu metode untuk menstabilkan jiwa-jiwamu. Zhong Yan akhirnya berbicara dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, batu giok abu-abu keluar dari manik hijau. Raja Sirene segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan melepaskan pikiran surgawi ke dalam. Senyuman muncul di wajahnya setelah beberapa saat. Iron Biskin Zhong Yan benar-benar bijaksana. Saya akan bekerja lebih keras untuk menemukan tubuh yang cocok untuk Anda. Sekarang sebagian besar wilayah laut telah jatuh ke tangan saya. Pembudidaya kulit binatang periode kristalisasi dengan tubuh spiritual emas yang bermutasi mungkin tidak mustahil untuk ditemukan. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Zhong Yan berkata dengan ringan. Siren King mengangguk, berbalik dan hendak pergi, tapi kemudian dia teringat sesuatu. Dia menjauhkan tubuh Han Li di platform batu dan segera meninggalkan gua bawah tanah. Tidak lama setelah dia pergi, tawa yang dalam dan aneh terdengar dari manik hijau. Seperempat jam kemudian, Raja Siren muncul di ruangan batu melingkar yang juga dingin menusuk tulang. Tempat tidur es batu giok putih ditempatkan di tengah ruangan batu, di atasnya terbaring wanita muda berkostum istana yang seluruh tubuhnya dibekukan oleh kristal es. Siren King memandang wanita di dalam es dengan wajah lembut. Saudari Ling, waktu untuk menghidupkanmu kembali tidak lama lagi, sungguh suatu anugerah, anak manusia itu telah kembali ke wilayah laut. Dia pasti tahu di mana jiwamu sekarang, selama aku bisa kembali ke benua langit tengah, aku pasti akan menemukan jiwamu. Siren King berkata dengan lembut sambil membelai es. Setelah berdiri di kamar batu beberapa saat, dia pergi dari sini dengan sedikit enggan. Setelah berkeliling sebentar, dia sampai di ruang rahasia tempat dia mundur sebelumnya. Dia mengeluarkan slip giok abu-abu yang diberikan Zhong Yan padanya. Dia tidak langsung memahaminya, tapi dia meletakkannya di tangannya dengan tampilan yang mengingatkan. Pada awalnya, setelah dia diteleportasi ke wilayah laut selatan di benua langit tengah dari tanah abis, dia menemukan bahwa meskipun dia memiliki budidaya tahap awal keadaan pelet nyata, dia tidak dapat mendominasi semua orang seperti yang dia lakukan di dalam wilayah laut. Sebaliknya, karena garis keturunan naganya sendiri, dia berada dalam bahaya beberapa kali. Setelah beberapa putaran dan belokan, dia akhirnya memasuki tanah hutan belantara selatan di benua langit tengah. Tidak lama kemudian, dia ditundukkan oleh seorang penggarap kulit binatang Celestial State dan menjadi kulit binatang yang menjaga rumah harta karun. Penghinaan yang dideritanya masih segar dalam ingatannya. Pembudidaya biskin Celestial State itu adalah Iron Biskin Zhong Yan di dalam manik hijau hari ini. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya selama lebih dari 10 tahun. Tiba-tiba suatu hari, puncak besi, tempat Zhong Yan berada, tiba-tiba dibersihkan oleh kekuatan tak dikenal. Semua murid Iron Peak, termasuk Zhong Yan, terbunuh. Karena rumah harta karun tempat dia berada adalah tempat paling rahasia di seluruh puncak besi,
dia lolos dari malapetaka. Dia mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu, melarikan diri dan merebut semua harta karun Zhongyan di sepanjang jalan. Zhongyan sebenarnya meninggalkan segumpal sup jiwa di senjata ajaib di perbendaharaannya. Setelah Raja Siren mengetahuinya, dia ingin membunuhnya, tetapi dia tidak bisa menahan retorikanya dan membuat kontrak dengannya. Dia akan membantu budidaya Raja Siren melalui beberapa seni mistik kuno, dan Raja Siren akan menemukan tubuh yang cocok untuk mencuri jiwa. Karena meningkatkan kultivasi ke alam surgawi dengan seni mistik semacam ini harus mengorbankan banyak nyawa, yang mungkin sulit dicapai dimanapun di benua langit tengah. Jadi atas saran dari Zhongyan, dia datang ke susunan teleportasi kuno di hutan belantara selatan. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa daerah ini adalah tempat kelahirannya, wilayah laut. Dia segera berlatih menggunakan sejumlah besar sumber daya pelatihan dan seni mistik yang ditinggalkan oleh Zhongyan. Setelah mengalami beberapa risiko latihan yang hampir membunuhnya, dia akhirnya mencapai tahap Real Pellet State selanjutnya. Dia menjadi semakin tak terhentikan di wilayah laut, jadi dia segera mulai menyatukan wilayah laut. Lagi pula, dengan bakat aslinya, merupakan suatu kebetulan bisa berkultivasi hingga titik ini. Jika dia ingin maju ke negara surgawi lagi, dia harus mengintegrasikan semua sumber daya wilayah laut untuk mendapatkan kemungkinan seperti itu. Siren King menghela napas ringan, menahan pikirannya, dan menempelkan batu giok abu-abu ke dahinya. Setelah sekian lama, dia meletakkan batu giok itu, dan cahaya biru tebal bersinar di tubuhnya. Meski cahayanya tampak megah, namun sedikit kacau. Dia meneriakkan dan meluncurkan gelombang simbol. Setelah beberapa saat, cahaya di permukaan tubuhnya berangsur-angsur mereda. Bab 1195, Serangan. Kilatan kegembiraan melintas di wajah Siren King. Dia terus membenamkan dirinya dalam pelatihan. Sebelum umat manusia melakukan serangan balik, dia harus sepenuhnya menstabilkan kekuatan spiritualnya. Di aula tertentu Istana Kaisar Laut, lampu hijau terbang, memperlihatkan sosok King Qin. Di aula utama ada susunan teleportasi besar, seorang pria berjubah abu-abu dengan hidung agak bengkok sedang menjaga di dekat susunan teleportasi. Ketika dia melihat King Qin datang, dia membungkuk. King Qin melambaikan lengan bajunya ke udara, dan jimat hijau jatuh ke tangan pria berjubah abu-abu. Saudara King Qin, apa ini? Seorang pria berjubah abu-abu buru-buru bertanya dengan wajah muram ketika melihat kata-kata di jimat komunikasi. Jangan bertanya. Cepat dan beritahu para tetua di luar untuk memimpin tentara kembali mempertahankan Istana Kaisar Laut. Ini adalah perintah dari Tuan Raja Siren, tidak boleh ada kesalahan. King Qin berkata dengan ringan. Pria berjubah abu-abu tidak berani berkata apa-apa lagi dan segera mengaktifkan susunan teleportasi. Tidak lama kemudian, pasukan Istana Kaisar Laut dan pasukan klan makhluk laut yang tersebar di seluruh wilayah laut mulai mengungsi dan berkumpul menuju Istana Kaisar Laut. Di pegunungan tertentu di benua Yunchuan yang penuh dengan pilar tinggi, kabut hitam tebal menyebar di mana-mana. Melihat dari jauh, samar-samar terlihat gunung raksasa bundar berwarna abu-abu putih menyerupai tengkorak tergeletak di atas pilar batu. Disinilah letak sekte terbesar di benua Yunchuan, Sekte Yuanmo. Ketika aliansi Yunchuan dibentuk, markasnya terletak di Sekte Yuanmo. Pada saat ini, di aula utama puncak utama Sekte Yuanmo, tokoh utama aliansi Yunchuan berkumpul. Di kursi utama aula, seorang pria parubaya berjubah hitam dan seorang sarjana tampan berjubah putih duduk berdampingan. Mereka adalah dua petani Sudo Pellet State dari Yunchuan Teran. Yuan Mo dan pria bermarga Mo. Di kedua sisi aula, ada puluhan pembudidaya manusia dengan kostum berbeda. Dua orang pertama adalah lelaki tua bermarga Yan dari Sekte Hantu Liar dan Murong Xuan dari Sekte Huai. Terlepas dari kekuatan sekte atau kekuatan pribadi, lelaki tua bermarga Yan secara alami tidak memenuhi syarat untuk duduk di posisi ini, tetapi mata orang-orang yang hadir penuh dengan kebaikan. Tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Selain itu, ada 4 tetua periode kristalisasi kerajaan Xuan besar lainnya, penguasa lembah-lembah Liang, perisi dari Sekte Wan Miao, Del. Kalian semua pasti sudah menerima beritanya baru-baru ini. Kini pasukan klan makhluk laut di beberapa pulau dekat benua Yunchuan telah mundur. Pasukan Istana Kaisar Laut di tempat lain di wilayah laut juga menyusut dengan kecepatan yang semakin cepat. Yuan Mo memainkan dia memulai dengan slip giok di tangannya, dan berkata dengan senyuman di wajahnya.
Sepertinya apa yang dikatakan senior Liu benar. Jiwa Raja Sirene telah mengalami beberapa kerusakan kali ini, dan dia seharusnya sangat prihatin dengan keberadaan senior Liu. Jika tidak, dia tidak akan pernah menyerah pada situasi bagus ini. Lai Yang Guguzu mengangguk sambil berpikir dan berkata. Yang lain juga mengangguk setuju. Dalam beberapa hari terakhir, di bawah penarikan pasukan klan makhluk laut secara tiba-tiba dan menyusutnya pasukan Istana Kaisar Laut dengan cepat, sekte-sekte yang tersebar di benua Yunchuan telah mendapatkan kembali banyak wilayah yang sebelumnya hilang. Mereka bahkan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyita sisa makanan klan makhluk laut. Sekarang semangat para murid dari semua sekte cukup tinggi. Keyakinan mereka terhadap perintah serangan balik yang dikeluarkan oleh aliansi Yunchuan telah meningkat pesat. Situasi saat ini sangat menguntungkan kami. Setelah berdiskusi dengan Tuan Mo, saya memutuskan untuk mempercepat kemajuan serangan balik untuk menghindari lebih banyak masalah. Kata Yuan Mo setelah melihat pria bernama Mo di sampingnya. Meskipun klan makhluk laut tampak lemah di permukaan, kekuatan mereka secara keseluruhan di Istana Kaisar Laut masih jauh lebih kuat daripada aliansi Yunchuan kita. Haruskah kita lebih berhati-hati? Perisi dari Sekte Wan Miao sedikit mengernyit. Karena itu, semua orang di sini tahu bahwa klan makhluk laut ini ditaklukkan secara paksa oleh kekuatan tirani Raja Siren. Antara lain, klan skala emas, klan skala perak, dan klan skala merah tidak boleh dengan tulus tunduk kepada Raja Siren. Mereka seharusnya sudah mengetahui keberadaan senior Liu sekarang, dan mereka mungkin sudah memiliki perhitungan sendiri dalam pikiran mereka. Yuan Mo tersenyum ringan dan berkata dengan percaya diri. Perisi menunjukkan ekspresi kontemplatif setelah mendengar itu. Jika Raja Siren tidak terluka, dengan tahap real pellet state-nya yang kuat, dia masih bisa secara paksa menekan klan makhluk laut. Namun, sekarang jiwanya dilukai oleh senior Liu, dia harus memulihkan diri sekarang. Kontrol atas berbagai klan makhluk laut harus dikurangi secara signifikan. Jika terjadi pertempuran, tidak mengherankan jika mereka membelot ke kita. Oleh karena itu, saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan balik. Yuan Mo melanjutkan dengan ekspresi serius. Analisis Yuan masuk akal. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir mengangguk setuju, dan beberapa orang yang telah memikirkannya sebelumnya, kebanyakan dari mereka menghilangkan keraguan mereka saat ini. Mengenai fakta bahwa aliansi Yunchuan kita tunggal dan lemah, Tuan Mo dan saya telah mengundang beberapa kekuatan dari ras lain atas nama aliansi Yunchuan, dan mereka juga setuju untuk bergabung dalam serangan balik terhadap Istana Kaisar Laut. Kata-kata Yuan Mo selanjutnya sekali lagi meyakinkan semua orang. Karena semua orang tidak lagi mengkhawatirkan hal ini, harap tingkatkan persiapanmu dan segera berangkat dalam 3 hari. Yuan Mo tiba-tiba berdiri saat mengatakan ini. Sesuai perintah aliansi Master, semua orang berdiri dan merespons dengan keras setelah mendengar kata-katanya. Yan, kunci pertempuran ini bergantung pada sekte Anda. Saya ingin tahu di mana senior Liu sekarang. Murong Xuan dari sekte Huai, yang duduk di samping tanpa berbicara, tiba-tiba bertanya. Ketika orang-orang yang hadir mendengar ini, mereka semua menoleh. Jangan khawatir, Tuan Murong, Penatua Liu telah datang ke Sekte Yuan Mo, dan dia berjanji untuk membantu kami jika perlu. Orang tua bermarga Yan tersenyum dan bertukar pandang dengan Yuan Mo sebelum berkata dengan keras. Mendengar Liu Ming telah tiba, para kultivator yang hadir segera merasa tenang. Mereka semua berpamitan untuk melakukan persiapan masing-masing. Yuan Mo, pria bermarga Mo, dan lelaki tua bermarga Yan tidak pergi, tetapi mereka bangkit dan berjalan ke aula samping yang tampak biasa di sisi aula. Di aula samping, Liu Ming sedang duduk tegak, minum teh perlahan. Gan Ruping berdiri di belakang Liu Ming seperti seekor burung kecil yang menempel padanya, menepuk pundaknya dengan ringan, dan mengobrol santai dengannya. Senior Liu, semuanya telah diatur sesuai instruksi Anda. Yuan Mo membungkuk pada Liu Ming dan berkata dengan hormat. Baiklah, kalian semua telah bekerja keras. Selebihnya, ikuti saja rencananya. Jika semuanya berjalan baik, kita akan dapat menyerang Istana Kaisar Laut dalam 10 hari. Liu Ming berkata dengan ringan. Ketiganya menjawab. Yuan Mo memandang Liu Ming dengan kagum. Sebagian besar dari apa yang dia katakan di luar diberitahukan oleh Liu Ming kepadanya, dan pasukan lain setuju untuk melakukan serangan balik terhadap klan makhluk laut juga karena bantuan Liu Ming.
Meskipun dia juga telah menghubungi beberapa pasukan ras alien di dekat benua Yunchuan sebelumnya, menawarkan banyak hadiah dan mencoba membujuk mereka untuk melakukan serangan balik terhadap klan makhluk laut, mereka semua menolak tanpa kecuali. Akibatnya, setelah dia memberitahu Liu Ming tentang masalah ini, dia tidak tahu metode apa yang digunakan Liu Ming. Hanya dalam 1 hari, dia menerima jimat komunikasi dari ras alien tersebut. Mereka menyatakan persetujuannya untuk membentuk aliansi dengan aliansi Yunchuan tanpa kompensasi apapun. Yuan Mo diam-diam menghela nafas pada metode perkasa Liu Ming. Setelah melaporkan beberapa hal lagi kepada Liu Ming, dia mundur bersama 2 orang lainnya. Saudara Ming, kamu sangat kuat sekarang. Gan Ruping memandang Liu Ming dengan mata berputar, dan dia dengan lembut mencubit bahu Liu Ming dengan jari putihnya. Ruping, apa tidak apa-apa kalau kamu tinggal bersamaku sepanjang hari sekarang? Liu Ming berkata sambil tersenyum masam. Sejak bertemu di upacara akbar, Gan Ruping selalu berada di sisinya. Dia tidak pernah meminta nasihatnya tentang budidaya, hanya melakukan beberapa tugas menyajikan teh dan menuangkan air. Saudara Ming menganggapku menyebalkan. Anda ingin mengusir Ruping. Lapisan cahaya air muncul di mata Qian Ruping, dan matanya menjadi merah, menunjukkan ekspresi menangis. Tidak, aku hanya merasa bahwa kamu adalah master susunan nomor 1 di aliansi sekarang, jadi bukankah kamu harus sibuk sekarang? Liu Ming berkata sambil tertawa. Tidak masalah. Saya yakin dengan saudara Ming di sini, kita pasti akan menang. Qian Ruping berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Liu Ming menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum kecut. 3 hari kemudian, aliansi Yunchuan mengumpulkan 6.000 petani, berangkat dari Gunung Yuan Mo, dan bergerak secara agresif menuju Istana Kaisar Laut. Beberapa kekuatan lain juga bergabung dengan tim satu demi satu selama periode ini, dan jumlah tim kultivator yang bertarung melawan Raja Siren mencapai hampir 10.000. Meskipun kekuatan pasukan lain tidak lemah, karena keberadaan Liu Ming, aliansi Yunchuan masih memimpin. Sehari kemudian, di wilayah laut ribuan mil jauhnya dari benua Yunchuan, sebuah pulau besar yang ditutupi oleh penghalang transparan berwarna biru terlihat samar-samar. Pulau ini dikelilingi oleh lapisan kabut tipis, memberikan suasana yang agak misterius bagi orang-orang. Ini adalah Pulau Tide Mountain, benteng terdekat Istana Kaisar Laut dengan benua Yunchuan. Pada saat ini, pulau itu dikelilingi oleh para penggarap aliansi Yunchuan. Diiringi suara menderu yang mengguncang langit, berkas cahaya berbagai warna menghantam penghalang biru di luar pulau. Penghalang biru tiba-tiba bergetar hebat di bawah serangan yang deras. Lapisan pasang surut segera muncul di penghalang. Hanya ada beberapa ribu pembudidaya kulit binatang di pulau itu yang mencoba yang terbaik untuk mendukung penghalang tersebut. Meski tidak langsung jatuh, dilihat dari tren ini, hanya masalah waktu saja sebelum ditembus. Di dek sebuah pesawat merah besar di belakang pasukan aliansi, Liu Ming menyaksikan pertempuran di bawah dengan acuh tak acuh. Orang tua bermarga Yan dari Sekte Hantu Liar Yan dan Gan Ruping masing-masing berdiri di belakangnya. Liu, kita benar-benar tidak perlu peduli dengan benteng klan makhluk laut di dekatnya dan langsung pergi ke sarang Istana Kaisar Laut. Orang tua bermarga Yan berkata dengan cemas. Rute maju pasukan aliansi ditentukan langsung oleh Liu Ming. Dia meminta pasukan aliansi untuk langsung pergi ke Istana Kaisar Laut terlepas dari benteng klan makhluk laut di dekatnya. Langkah ini membuat semua orang di aliansi Yunchuan merasa sedikit ragu. Bagaimanapun, pengaruh klan makhluk laut di wilayah laut ini tidak boleh diremehkan, namun karena kekuatan Liu Ming, tidak ada yang mengajukan keberatan. Bab 1196, Putus Asa. Kita hanya perlu memfokuskan serangan kita pada satu serangan untuk mengalahkan kekuatan Istana Kaisar Laut. Sedangkan untuk klan makhluk laut, belum terlambat untuk menangani mereka nanti. Liu Ming berkata tanpa ekspresi. Tetapi bagaimana jika klan makhluk laut ini menyerang kita dari belakang saat kita menyerang Istana Kaisar Laut? Orang tua bermarga Yan bertanya dengan cemas. Klan makhluk laut dan Istana Kaisar Laut adalah pertikaian berdarah. Selama kita tidak memaksa mereka terlalu keras, saya mengerti bahwa mereka tidak akan mati demi Istana Kaisar Laut. Jika kita menyerang pasukan klan makhluk laut saat ini, itu akan merugikan diri sendiri, yang akan menunda waktu terbaik untuk menyerang Istana Kaisar Laut. Cukup untuk diskusinya, ayo lakukan ini. Liu Ming berkata dengan ringan. Orang tua bermarga Yan mengangguk tak berdaya, dan dia mengeluarkan peta.
Menurut berita dari pengintai, tidak banyak benteng Istana Kaisar Laut di jalur ini. Selain Pulau Tide Mountain yang berfungsi sebagai pos pemeriksaan di depan kami, ada pulau rantai ganda yang berjarak 30.000 mil di depan. Ini adalah benteng besar Istana Kaisar Laut. Konon puluhan ribu pasukan kulit binatang laut berkumpul di sana, lalu di sanalah Istana Kaisar Laut berada. Kata lelaki tua bermarga Yan itu. Liu Ming melihat ke peta dan berkata dengan tenang, bagus, beritahu Yuan Mo dan yang lainnya untuk berjalan lurus seperti ini. Ya, orang tua bermarga Yan menjawab dan terbang dalam cahaya abu-abu. Liu Ming menoleh dan menatap Gan Ruping yang bosan di sampingnya dan tersenyum tipis. Ruping, kamu adalah Master Arai. Apa pendapatmu tentang susunan pertahanan di bawah ini? Itu hanyalah arai riak mistik air surgawi yang kecil. Paling-paling, ini adalah susunan pertahanan tingkat menengah. Apa yang akan saya pikirkan? Qian Ruping berkata sambil tersenyum. Liu Ming mau tidak mau menjadi sedikit tercengang. Saat mereka berbicara, situasi pertempuran di bawah juga mulai berubah. Saat cahaya di permukaan perisai biru yang menutupi seluruh pulau Gunung Tide menjadi redup, gelombang pasang yang naik di atas perisai juga menjadi semakin jarang. Gaga, terdengar suara kicau yang menusuk. Dari suatu tempat di pasukan kultivator aliansi, ratusan elang raksasa hitam tiba-tiba terbang keluar. Dengan kepakan sayap, gelombang bila angin hijau melesat deras, membombardir perisai biru seperti hujan lebat. Elang raksasa hijau ini adalah klan elang mistik di Pulau Lampu Hijau dekat benua Yunchuan. Mereka adalah salah satu dari beberapa kekuatan ras alien besar yang bergabung dengan aliansi Yunchuan kali ini. Gemuruh. Di sisi lain, rangkaian hampir 1000 bola api menghantam perisai biru seperti hujan meteor, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sekelompok pembudidaya berambut merahlah yang meluncurkan bola api ini. Orang-orang ini adalah penggarap klan penguasaan api. Master penempaan Yan Jue yang dibunuh oleh Liu Ming di Pulau Biyuan saat itu juga merupakan orang-orang dari klan penguasaan api. Melihat pemandangan ini, para pembudidaya manusia aliansi Yunchuan segera memperkuat serangan mereka. Yuan Mo, yang berdiri di garis depan, tiba-tiba melambaikan tangannya. Ratusan murid Yuan Mo Sekte terbang keluar. Mereka meneriakkan sambil mengibarkan bendera hitam besar pada saat yang bersamaan. Murid-murid Sekte Yuan Mo ini dengan samar-samar berdiri dalam barisan besar. Sinar cahaya hitam keluar dari bendera. Cahaya hitam menyala di tubuh Yuan Mo, dan bendera hantu hitam berukuran beberapa meter berkibar. Saat dia diam-diam melantunkan beberapa mantra yang tidak jelas, beberapa tanda hitam yang tidak diketahui mulai muncul di dekatnya. Sinar cahaya hitam yang dipancarkan oleh murid-murid Sekte Yuan Mo langsung menyatu menjadi sinar cahaya hitam tebal. Boom! Pancaran cahaya hitam langsung mengenai perisai biru di Tide Mountain Island. Tiba-tiba, terdengar suara keras yang bergema di langit. Setelah perisai bergetar beberapa saat, retakan akhirnya muncul di sana. Ada tanda-tanda keruntuhan dalam sekejap. Melihat ini, klan makhluk laut dan pembudidaya kulit binatang di pulau itu menunjukkan ekspresi putus asa. Setelah kurang dari 10 menit, perisai pulau itu akhirnya runtuh. Para penggarap aliansi membanjiri pulau itu seperti air pasang. Selama bertahun-tahun, para pembudidaya manusia telah ditindas oleh kekuatan Istana Kaisar Laut. Oleh karena itu, para penggarap aliansi Yunchuan tidak kenal ampun. Setengah jam kemudian, klan makhluk laut dan pembudidaya kulit binatang di pulau itu telah dibantai. Bangunan benteng Istana Kaisar Laut di sini juga telah hancur total. Setelah sedikit membersihkan medan perang, pasukan aliansi terus bergerak menuju Istana Kaisar Laut. Pada saat yang sama, di ruang komunikasi Istana Kaisar Laut, King Qin berjalan mondar-mandir di depan barisan komunikasi kecil di tengah. Tak jauh di depannya berdiri seorang lelaki paruh baya berjubah hitam, lelaki kekar berkemeja merah, dan lelaki tua berjubah emas. Kecuali King Qin, 3 lainnya jelas berada di negara pelet semu, tetapi di antara 4, King Qin tampaknya menjadi pemimpin. Saat ini, wajah King Qin menunjukkan sedikit kecemasan. Tiba-tiba, susunan komunikasi bersinar dengan cahaya, dan sebuah batu giok keluar darinya. Melihat ini, King Qin segera berhenti, mengulurkan tangannya untuk mengambil slip giok dan melepaskan pikiran surgawi untuk membacanya. Ekspresinya langsung berubah. Penatua King Qin, bagaimana situasinya? Pria parubaya berjubah hitam bertanya setelah melihat ini.
Situasinya tidak baik. Benteng Tide Mountain Island telah dihancurkan oleh para penggarap aliansi itu. King Qin berkata dengan ekspresi jelek. Ketika 3 orang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi sedikit kaku. Aliansi telah mengumpulkan lebih dari 10.000 petani. Kekuatan mereka tidak boleh diremehkan, dan mereka juga memiliki Liu Ming, kultivator negara pelet asli, yang bertanggung jawab sekarang. Saya khawatir kami tidak akan menjadi lawan mereka. Tuan King Qin, saya pikir lebih baik meminta Tuan Raja Sirene untuk bergabung dalam pertarungan. Orang tua berjubah emas berkata dengan binar di matanya. Tentu saja, tapi Tuan Raja Siren sedang melatih seni mistik. Perlu waktu beberapa hari sebelum Sir Siren King bisa keluar. Ketika Tuan Raja Siren keluar dari retret, 10.000 manusia pembudidaya tidak akan menjadi tandingannya. Namun, kami masih membutuhkan kalian untuk menahan serangan para pembudidaya manusia untuk sementara waktu. King Qin menangkupkan tinjunya ke arah 3 orang di depannya. Tentu saja, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Siren King. Orang tua berjubah emas dan 2 orang lainnya mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa setelah mendengar ini. Setelah berdiskusi sebentar, mereka bertiga pergi, hanya King Qin yang tersisa di aula. Dia melihat mereka bertiga pergi saat wajahnya perlahan berubah suram. Dia mengeluarkan token komunikasi, yang masih redup. King Qin tampak cemas. Sekarang para pembudidaya manusia menyerang secara agresif, tetapi Raja Sirene mundur lagi beberapa hari yang lalu. Kemudian, mustahil untuk menghubunginya lagi. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa tidak banyak dari para pembudidaya klan makhluk laut yang tampaknya berada di bawah komando Istana Kaisar Laut yang benar-benar setia. Sebagian besar dari mereka menyerah pada kekuatan tahap selanjutnya dari Raja Siren yang merupakan negara pelet nyata. Kekuatan yang bisa dimobilisasi hanya sepertiga. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, klan makhluk laut ini kemungkinan besar akan mengacaukan situasi. King Qin menyimpan token itu dan berpikir sejenak, lalu dia tiba-tiba berdiri dan bergegas keluar aula. Pada saat ini, di ruang rahasia tersembunyi di Istana Kaisar Laut, Raja Sirene sedang duduk bersila di sini. Tubuhnya ditutupi lapisan cahaya biru yang mengalir seperti gelombang air. Dalam cahaya biru, dia tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan raungan naga. Raungan itu bergema tanpa henti di ruang rahasia. Saat berikutnya, cahaya biru bergetar dan berubah menjadi kabut yang mengepul, lalu kabut itu melonjak ke atas kepalanya. Raja Sirene berdiri dengan gembira. Meski baru beberapa hari berlalu, kekuatan spiritual di tubuhnya hampir stabil. Saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Token komunikasi muncul di tangannya dalam kilatan putih. Dia menyelidiki dengan pikiran surgawi, dan wajahnya berubah muram. Mereka benar-benar menyerang saat ini, tepat pada waktunya, biarkan kamu mencoba kekuatanku. Siren King mencibir dan hendak keluar dari ruang rahasia. Saat ini, ruang di depan berfluktuasi. Sebuah manik hijau yang terbungkus cahaya abu-abu kabur muncul, dan sesosok tubuh muncul samar-samar di dalam. Iron Biskin, apa yang kamu inginkan lagi? Warna kulit Siren King sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Hehe, melihat auramu, metode menstabilkan jiwaku lumayan kan. Suara serak Iron Biskin keluar dari cahaya abu-abu. Raja Sirene tidak menjawabnya. Dia berjalan melewati gugusan cahaya abu-abu dan keluar. Apakah kamu berencana untuk melawan kultivator manusia Real Pellet State itu? Apakah Anda tahu peluang Anda untuk menang? Suara Iron Biskin muncul lagi di benaknya. Itu hanya manusia Real Pellet State. Saya telah berkultivasi hingga level 8 teknik pelatihan tubuh kulit binatang langit, dan lebih dari separuh garis keturunan naga saya telah terbangun. Bahkan senjata sihir biasa pun tidak bisa menyakitiku. Mungkinkah aku tidak bisa mengalahkan manusia dengan level yang sama? Kata Raja Siren sambil mendengus dingin. Tidak ada yang mutlak dalam segala hal. Bagaimana Anda tahu bahwa pihak lain tidak memiliki kotak sarana yang kuat? Iron Biskin berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu coba katakan? Raja Sirene berhenti setelah mendengar ini. Jumlah pengorbanan yang Anda lakukan kini telah melebihi 50.000. Anda sudah dapat mencoba mengaktifkan Blood Sacrifice Hell Array. Meskipun mungkin tidak dapat meningkatkan tingkat kultivasi Anda ke tingkat surgawi, hal ini akan memungkinkan Anda untuk mencapai tahap sempurna keadaan pelet keadaan nyata, latihan tubuh binatang buas langit Anda juga dapat mencapai tingkat 9. Pada saat itu,
Itu sudah cukup untuk menangani dengan kultivator manusia itu. Iron Biskin berkata dengan ringan. Apakah ini benar? Sirene King berseru setelah mendengar kata-kata itu. Tentu saja, nada suara Iron Biskin tetap datar. Jika itu masalahnya, itu benar-benar anugerah. Mengapa kamu membantuku seperti ini? Raja Sirene mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa keras, tapi setelah beberapa saat, dia berhenti tersenyum dan bertanya. Kita sekarang berada di kapal yang sama. Jika Anda mati di tangan kultivator manusia itu, siapa yang akan menemukan tubuh yang cocok untuk saya? Iron Biskin mendengus. Karena ini masalahnya, tolong bantu saya, senior. Saya berjanji, setelah saya membunuh pembudidaya manusia ini, saya secara pribadi akan berpatroli di wilayah laut untuk menemukan tubuh yang cocok untuk Anda. Ingat janjimu. Setelah beberapa saat, suara samar Iron Biskin terdengar dari maniknya. Baiklah, ayo pergi dan tunjukkan pada para penggarap manusia siapa yang menjadi dominator di sini. Sirene King sepertinya sudah menduga bahwa Iron Biskin akan setuju. Mendengar ini, ekspresi garang muncul di wajahnya. Bab 1197, Pulau Rantai Ganda. Ayo pergi. Iron Biskin setuju, dan manik itu menghilang tanpa jejak. Sirene King melihat ke tempat di mana Iron Biskin menghilang, merenung sejenak, dan tiba-tiba mencibir beberapa kali. Segera, dia mengeluarkan token komunikasi, menyampaikan beberapa perintah, dan keluar dari ruang rahasia. Setelah Raja Siren berjalan di sepanjang jalan kecil di luar untuk beberapa saat, dia sampai di dinding batu hijau yang tampak biasa saja. Pada saat ini, manik hijau, yang berisi jiwa kulit binatang besi Zhongyan, sudah menunggu di sampingnya. Sirene King mengulurkan tangannya dan menepuk dinding batu beberapa kali. Setelah terdengar bunyi klik mekanisme, sebuah pintu berukuran sekitar 3 meter terlihat di dinding batu. Dia terbang masuk, dan manik hijau itu mengikutinya tanpa ragu-ragu, lalu dinding batu itu segera ditutup. Seperempat jam kemudian, Raja Siren memegang manik hijau dan sampai di sebuah gua bawah tanah seluas 1000 hektar di dasar istana Kaisar Laut. Gua itu sangat dingin. Es setebal ember didirikan di tanah. Di setiap es, sosok samar membeku. Jumlah es di seluruh gua lebih dari 50.000. Sekilas, mereka penuh sesak. Kelihatannya sangat aneh. Raja Siren menutup mata terhadap es ini, berjalan melewatinya, dan sampai pada platform batu persegi hitam dengan ukuran lebih dari 30 meter di tengahnya. Tapi platform batu itu ditutupi dengan lingkaran padat dengan pola berdarah. Selain itu, 8 pilar batu bundar berwarna hitam didirikan di sekeliling platform batu. Ada juga pola berdarah yang terukir di pilar batu. Yang lebih aneh lagi adalah terdapat pola pupil berdarah tertutup di setiap pilar batu. Kelihatannya sangat aneh. Semua murid yang berdarah menghadap ke arah platform batu. Banyak pola berdarah kecil menyebar dari tanah 8 pilar batu ke segala arah, tanpa henti. Samar-samar terlihat bahwa setiap pola terhubung ke sebuah es. Saya harap seni mistik ini benar-benar efektif seperti yang Anda katakan sebelumnya. Raja Sirene melemparkan manik hijau di tangannya dan membiarkannya melayang di sisinya, lalu dia bertanya dengan pandangan yang dalam. Jika kita dapat mengumpulkan total 80.000 pengorbanan dalam 10 tahun ke depan, kita akan dapat benar-benar menggunakan arai neraka pengorbanan darah yang telah diturunkan Gunung Taichang sejak zaman kuno, dan secara langsung memanggil Helbiskin yang legendaris. Sekarang situasinya mendesak, kami hanya bisa menyelesaikannya dulu. Suara penyesalan Iron Biskin datang dari manik hijau. Dibutuhkan waktu hampir 100 tahun untuk mengumpulkan 50.000 pengorbanan ini. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka membutuhkan nada spiritual. Kok mudah sekali mengumpulkannya? Raja Sirene berkata dengan ringan. Omong-omong, meskipun metode ini sudah lama diturunkan di Gunung Taichang saya, metode ini belum pernah digunakan beberapa kali. Pasalnya, terlalu banyak keresahan dalam mengumpulkan kurban. Untungnya, di sudut wilayah laut inilah, ditambah dengan peperangan bertahun-tahun, hal ini belum ditemukan. Jika terjadi di benua langit tengah, masalah ini pasti akan menarik perhatian sekte besar itu. Saya khawatir Anda dan saya tidak punya tempat untuk lari. Iron Biskin mencibir. Oke, selama aku bisa membunuh manusia kultivator negara pelet nyata itu dan menghancurkan serangan balik manusia ini, seluruh wilayah laut akan menjadi milikku. Lalu, Anda dan saya akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Sekarang, tolong lakukan yang terbaik.
Begitu Raja Sirene bergerak, dia mendarat di platform batu hitam dan berkata dengan tenang. Dalam hal ini, mari kita mulai. Namun, arai neraka pengorbanan darah akan membutuhkan waktu lama untuk digunakan. Jika proses pengorbanan dihentikan secara paksa, bukan hanya Anda tidak akan dapat meningkatkan kultivasi Anda mungkin akan langsung terbunuh juga. Nada suara Iron Biskin sedikit khawatir. Jangan khawatir, saya sudah membuat pengaturan yang tepat. Tidak mungkin bagi para pembudidaya manusia untuk mencapai Istana Kaisar Laut dalam waktu 8 hari. Kata Siren King dengan cukup percaya diri. Jika itu masalahnya, aku lega. Iron Biskin berkata dengan suara pelan. Raja Sirene tidak berkata apa-apa lagi. Dia perlahan ke tengah platform batu dan duduk bersila, lalu dia mengubah serangkaian gerakan sambil melantunkan mantra. Tidak lama kemudian, kabut darah kabur perlahan-lahan muncul di tubuhnya, membungkus tubuhnya di dalamnya. Pola pada platform batu juga secara bertahap bersinar dengan cahaya berdarah. Cahaya berdarah menyebar dari platform batu seperti air mengalir. Manik hijau yang dimiliki oleh Iron Biskin tiba-tiba terbang dan berhenti di atas platform batu. Semburan mantra rendah datang dari manik itu. Saat berikutnya, manik hijau itu berkedip dan menembakkan lampu merah ke pilar batu. Api berdarah tiba-tiba muncul dari atas pilar batu ini, dan pupil yang berdarah terbuka. Pola roh berdarah di permukaan juga bersinar dengan lapisan cahaya berdarah seolah-olah tersulut. Cahaya berdarah itu berkedip-kedip seolah bergema dengan nafas Raja Siren. Kemudian Iron Biskin melakukan hal yang sama, menyalakan api spiritual berdarah di beberapa pilar batu lainnya dalam urutan tertentu. Saat semua pupil berdarah terbuka, semua pola kecil berdarah yang terhubung ke pilar batu menyala satu demi satu, menerangi seluruh gua bawah tanah dengan terang. Pilar kristal es dan sosok di dalamnya tampak lebih aneh di dunia berwarna merah darah ini. Saat Raja Sirene melakukan pengorbanan, pasukan aliansi berbaris menuju Istana Kaisar Laut dengan penuh kemenangan. Namun, sejak meninggalkan Pulau Tide Mountain, kemajuan mereka jauh lebih lambat di bawah gangguan kekuatan sporadis Istana Kaisar Laut. 3 hari kemudian, pasukan aliansi akhirnya tiba di Pulau Rantai Ganda, sebuah benteng penting di depan Istana Kaisar Laut. Di tengah pasukan aliansi, sebuah gunung hitam berukuran 300 meter muncul entah dari mana. Serangkaian rumah dibangun di atas gunung. Gunung ini adalah puncak Feilai, harta karun dari Sekte Windfire. Itu digunakan sebagai basis bagi tokoh-tokoh terkemuka aliansi. Pada saat ini, di puncak Feilai, Liu Ming, Yuan Mo, pria bermarga Mo dan yang lainnya sedang berdiri di platform di puncak, memandangi Pulau Rantai Ganda di depan. Pulau Rantai Ganda adalah dua pulau yang berdekatan dengan koneksi yang panjang dan sempit di tengahnya. Pada saat ini, Pulau Rantai Ganda telah mengaktifkan pesonanya sepenuhnya. Seluruh pulau ditutupi oleh tirai cahaya biru air yang sangat besar. Ada hampir 10.000 penggarap Istana Kaisar Laut dan klan makhluk laut yang tersebar di seluruh pulau. Sepertinya mereka siap menjaga pulau itu sampai akhir. Tampaknya para penggarap dari Istana Kaisar Laut ini tahu kami akan datang, dan mereka hanya penyu di pulau itu. Seorang pria berotot berwajah merah berkata sambil tertawa keras. Orang ini adalah kultivator periode kristalisasi Windfire Sect yang baru dipromosikan, Immortal Qian. Karena pikirannya yang sederhana dan temperamennya yang berapi-api, dia cukup terkenal di antara 5 sekte. Immortal Qi yang dari Windfire Sect memelototi pria berotot berwajah merah itu, membuatnya menutup mulutnya dengan kesal. Pesona di bawah ini cukup misterius, dan ada cukup banyak pembela di pulau itu. Supaya kita tidak menunda terlalu banyak waktu, haruskah kita meninggalkan pulau ini dan langsung menuju Istana Kaisar Laut? Yuan Mo mengabaikan pertanyaan Immortal Qian dan bertanya pada Liu Ming. Menurutku ini tidak bagus. Istana Kaisar Laut tidak terlalu jauh. Jika kita bertarung dengan Istana Kaisar Laut, para pembela di sini menyerang kita dari belakang. Ini akan sangat buruk bagi kami. Lagi pula, orang-orang yang berkumpul di sini tidak semuanya pasukan klan makhluk laut. Sebelum Liu Ming dapat berbicara, pria bernama Mo tiba-tiba menyela. Yuan Mo melirik pria bermarga Mo, tapi dia tidak berbicara. Mo benar. Ayo mulai menyerang. Liu Ming memandang Pulau Rantai Ganda, mengangguk dan berkata. Ketika Yuan Mo dan yang lainnya mendengar perintah Liu Ming, mereka tentu saja tidak berani untuk tidak patuh dan segera mengeluarkan perintah satu demi satu. Pada saat yang sama, di aula besar Pulau Rantai Ganda,
seorang lelaki tua klan makhluk laut berjubah emas duduk tegak. Orang ini adalah salah satu dari beberapa pembudidaya negara pelet semu yang muncul di Istana Kaisar Laut hari itu. Lelaki tua berjubah emas melihat keluar atap, menyaksikan pertempuran sengit di luar. Matanya berkedip-kedip. Saat ini, dua sosok masuk ke aula. Seorang pria parubaya dari klan makhluk laut juga mengenakan jubah emas, dan yang lainnya adalah pria kulit binatang berwajah panjang yang mengenakan jubah hijau. Penatua Jin, perintah dari Penatua King Qin adalah menahan para pembudidaya manusia ini selama 3 hari. Anda memerintahkan semua orang untuk mundur ke barisan. Jika para pembudidaya manusia itu melewati pulau rantai ganda dan langsung menuju Istana Kaisar Laut, lalu apa yang harus kita lakukan? Pria berwajah panjang berjubah hijau berkata dengan dingin begitu dia memasuki pintu. Nada suaranya sepertinya bertanya-tanya. Penatua Wen, jangan khawatir, saya yakin manusia ini tidak berani melakukan itu. Jika mereka langsung menyerang Istana Kaisar Laut, 10.000 pembudidaya di pulau rantai ganda kita akan menjadi pedang tajam mereka. Orang tua berjubah emas berdiri dan berkata dengan tenang. Meskipun begitu, bagaimana jika, kata pria berjubah hijau. Saat ini, terdengar suara perkelahian dari luar. Para penggarap aliansi meluncurkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ke penghalang pulau rantai ganda. Gelombang cahaya biru muncul dari susunan biru air. Serangan para pembudidaya manusia menyebabkan suara keras gelombang laut saat menghantam penghalang. Pria berjubah hijau itu tertegun sejenak, lalu dia menunjukkan ekspresi terkejut. Pria tua berjubah emas melirik pria parubaya di sampingnya. Pria parubaya itu mengangguk dan melambaikan tangannya. Sebuah cermin muncul di tangannya dan mengeluarkan cahaya keemasan. Melihat cahaya keemasan, para penggarap Istana Kaisar Laut di pulau itu segera melancarkan serangan balik. Berbagai pancaran cahaya dan mantra dari kedua sisi saling terkait. Suara pertarungan tidak ada habisnya. Penatua Jin sangat pintar. Aku sangat mengagumimu. Pria berwajah panjang berjubah hijau berbalik dan membungkuk kepada pria tua berjubah emas. Penatua Wen sopan. Kami hanya bekerja untuk Tuan Siren King. Karena saya dipercaya oleh Tuan untuk mengelola pulau rantai ganda ini, tentu saja saya akan melakukan yang terbaik. Namun, meskipun susunan pelindung pulau rantai ganda ini sangat kuat, masih ada seorang penggarap negara pelet nyata di antara umat manusia. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mempertahankan tempat ini selama 3 hari. Orang tua berjubah emas tiba-tiba berkata dengan cemas. Penatua Jin, jangan khawatir. Tuan King Qin sudah memikirkannya dengan cermat. Dia mengizinkanku membawa 2 binatang suci. Kami akan mengandalkan susunan di pulau itu untuk bertahan untuk sementara waktu. Jika tidak berhasil, saya akan memanggil binatang suci. Selama kita menahan para penggarap manusia ini sampai Tuan Raja Siren keluar, dia akan mampu menyapu bersih ras manusia ini. Pria berwajah panjang berjubah biru berkata dengan percaya diri sambil menunjukkan 2 token giok hijau. Bab 1198, Pembelotan. Ketika lelaki tua berjubah emas melihat tablet batu giok, matanya sedikit bersinar. Dia mengangguk dengan ekspresi yang sama. Kalau begitu kita akan mengandalkan Penatua Wen. Silakan duduk, Penatua Wen. Lelaki tua berjubah emas itu mengulurkan tangannya dan memberi isyarat untuk meminta duduk. Pria berwajah panjang itu tertawa, berjalan melewati lelaki tua berjubah emas, dan berjalan menuju kursi utama. Namun, pada saat tubuh mereka saling bersilangan, lelaki tua berjubah emas itu tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan lampu merah. Pria berjubah hijau itu tercengang, tapi sebelum dia sempat bereaksi, lampu merah melingkari lehernya dengan sangat cepat. Kepala pria berjubah hijau membubung ke langit, dan aliran darah muncrat dengan deras. Tubuhnya bergetar dan jatuh ke tanah. Dia benar-benar mati. Orang tua berjubah emas melambai ke arah mayat itu, dan lampu merah terbang kembali ke tangannya. Ketika cahayanya memudar, ternyata itu adalah belati indah yang terbuat dari logam merah yang tidak diketahui. Itu penuh dengan lingkaran pola roh. Dia menjauhkan belati merah, membungkuk dan mengambil 2 token hijau dari tangan pria berjubah hijau. Dia mencibir dan menjauhkan 2 token itu. Pria parubaya berjubah emas yang berdiri di samping memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya, tapi dia tidak terlihat terkejut sama sekali. Jelas, dia sudah mengetahuinya sejak lama. Oke, ayo kita bereskan di sini. Sisanya akan berjalan sesuai rencana awal.
Orang tua berjubah emas berkata dengan ringan. Pria parubaya itu setuju, menyingkirkan tubuh pria berjubah hijau, dan berjalan keluar dengan cepat. Orang tua berjubah emas melihat situasi di atas dengan pandangan berpikir yang mendalam. Di puncak Fei Lai, Yuan Mo dan yang lainnya telah pergi untuk memobilisasi para penggarap mereka. Hanya Liu Ming dan Qian Ruping yang tersisa di sini. Ini arai air Dutian. Saya tidak pernah menyangka akan melihat susunan kuno seperti itu di sini. Qian Ruping melihat pesona pulau rantai ganda di bawah. Oh, apakah ada yang istimewa dari susunan ini? Meskipun Liu Ming tahu bahwa susunan ini sangat luar biasa, dia tidak dapat melihat misteri spesifiknya. Saya hanya melihat catatan yang relevan di beberapa buku yang compang camping. Dikatakan bahwa meskipun ini adalah susunan atribut air, ia dikenal karena kekokohannya. Jika disusun di tempat yang kaya akan roh air dan para penggarap dapat mempertahankan kekuatan spiritual pada susunan mata, maka dapat memanfaatkan roh air di sekitarnya untuk menopang susunan tersebut. Sangat sulit untuk menerobosnya, kata Gan Ruping. Kalau begitu, bukankah butuh banyak waktu untuk menerobos susunan ini? Liu Ming berkata sambil mengerutkan kening. Jika saudara Ming tidak bergabung, hanya mengandalkan para penggarap aliansi ini, mereka mungkin tidak dapat memecahkan susunan ini bahkan setelah setengah bulan. Haruskah aku pergi dan mencoba memecahkannya? Gan Ruping berkata dengan tatapan penuh semangat. Tunggu sebentar, mata Liu Ming tiba-tiba berkilat, dan dia melihat medan perang di bawah. Di udara, berbagai senjata magis dan senjata spiritual terbang secara acak, berkas cahaya terjalin di seluruh langit, dan suara keras yang mengguncang langit menyebar jauh. Meski kedua belah pihak bertempur sengit, memang sangat sedikit yang terluka. Penggarap Istana Kaisar Laut hanya mundur tanpa bergerak dalam barisan seolah-olah mereka tidak berniat melawan penggarap aliansi. Mata Liu Ming bersinar seolah dia memahami sesuatu. Tuan adalah Liu Ming, senior Liu, kan? Pada saat ini, Liu Ming tiba-tiba mendengar suara serendah suara nyamuk. Wajah Liu Ming tiba-tiba berubah sedikit, tapi dia tersenyum setelah beberapa saat. Di aula utama Pulau Rantai Ganda, lelaki tua berjubah emas meletakkan manik emas di tangannya dan menghela nafas pelan. Serangkaian langkah kaki datang dari belakang aula, dan pria parubaya berjubah emas masuk. Elder Jin, penjaga setiap tim di pulau telah diatur sesuai dengan perintah Anda. Pria parubaya itu berkata setelah membungkuk. Itu bagus. Orang tua berjubah emas itu mengangguk dan berkata. Bawahan ingin mengatakan sesuatu, tapi itu mungkin tidak enak didengar. Pria parubaya itu ragu-ragu dan berkata, apakah kamu mempertanyakan keputusanku? Orang tua berjubah emas berkata dengan suara yang dalam. Pria parubaya itu terdiam beberapa saat, tapi dia tetap berkata, Raja Siren sangat kuat. Kita semua telah melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Seandainya kultivator manusia negara bagian pelet asli kalah. Ini adalah pertaruhan. Raja Sirene menghancurkan fondasi keluarga kerajaan wilayah laut kami. Di permukaan, dia menjanjikan kita banyak keuntungan jika kita setia padanya, namun nyatanya, dia hanya memanfaatkan kita sebagai alat. Setelah wilayah laut disatukan olehnya, saya khawatir mereka tidak akan menahan kita lagi. Kali ini, serangan para pembudidaya manusia adalah kesempatan langka. Selama Raja Siren bisa dibunuh dengan tangannya, klan skala emas kita tidak hanya bisa membalas dendam, tapi kita juga akan mendapatkan kembali harapan untuk mendominasi wilayah laut lagi. Mundur selangkah, bahkan jika manusia kultivator negara pelet asli ini kalah, menurut pengaturan kita sebelumnya, Raja Sirene mungkin tidak dapat menangkap kita. Orang tua berjubah emas berkata dengan tatapan dingin. Ya, Penatua Jin sangat bijaksana. Pria parubaya berjubah emas menundukkan tangannya. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua berjubah emas mengeluarkan 2 token hijau dan menyerahkannya kepada pria parubaya berjubah emas. Aku akan menyerahkan 2 tanda penting dari 2 binatang suci ini kepadamu. Ketika Anda menemukan waktu yang tepat, panggil 2 binatang suci untuk membawa sedikit masalah bagi para pembudidaya manusia. Ya, bawahan mengerti. Pria parubaya berjubah emas mengambil token itu dan segera mundur. Di puncak Fei Lai, Yuan Mo, pria bermarga Mo dan para pemimpin aliansi lainnya semuanya dipanggil kembali. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan Liu Ming. Liu Senior, apakah ini benar? Begitu Liu Ming selesai berbicara, perisi dari Sekte Wan Miao bertanya dengan tidak percaya.
Sebagian besar pembudidaya yang menjaga pulau di sini adalah anggota klan skala emas keluarga kerajaan wilayah laut di masa lalu. Mereka sudah lama ingin melepaskan diri dari kendali Raja Siren. Baru saja pemimpin mereka mengirimi saya pesan untuk secara pribadi menjanjikan hal ini. Liu Ming berkata dengan ringan. Jika dia bersedia membiarkan kita pergi ke sana dan berjanji tidak akan membantu Raja Siren, itu bagus, tapi bagaimana jika dia berbohong kepada kita? Yuan Mo berkata dengan sedikit merenung. Langkah klan skala emas sebenarnya adalah menggunakan tangan kita untuk membunuh Raja Siren. Saya baru saja memeriksa dengan pikiran surgawi. Pemimpin pulau telah membunuh orang yang diutus oleh Raja Siren untuk mengawasi medan perang. Menilai dari ini, itu seharusnya bukan jebakan. Liu Ming berkata. Ketika Yuan Mo dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka sedikit berubah. Mereka baru saja mencobanya, tetapi susunan di bawah ini sepenuhnya memblokir pikiran surgawi mereka. Liu Ming dapat melihat setiap gerakan di pulau itu melalui susunan ini karena pemikiran surgawinya yang kuat. Jika Anda tidak keberatan, silakan ikuti rencananya. Liu Ming berkata perlahan. Yuan Mo dan yang lainnya setuju, dan mereka segera turun untuk memulai pengaturan. Setelah kerumunan bubar, Liu Ming menepuk tas pemulihan jiwa di pinggangnya. Xier terbang keluar dalam sekejap hitam. Xier, lakukan sesuatu untukku nanti. Liu Ming berkata. Tuan, tolong beri perintah. Xier segera berkata. Pertarungan sengit di Pulau Rantai Ganda berlangsung selama setengah hari. Arai air dutian di luar pulau telah sepenuhnya ditekan. Cahaya air biru benar-benar melemah. Seluruh susunan akan ditembus. Akhirnya, di bawah serangan gabungan dari para penggarap aliansi, susunannya hancur. Para penggarap aliansi bergegas ke Pulau Rantai Ganda di tengah ledakan teriakan. Tiba-tiba, terdengar suara perkelahian dan pancaran cahaya di mana-mana. Seluruh Pulau Rantai Ganda hancur tak bisa dikenali lagi. Namun, meski pertempuran berlangsung sengit, para penggarap istana Kaisar Laut di pulau itu dengan cepat menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan melarikan diri ke kejauhan dalam waktu singkat. Setelah para penggarap aliansi mengejar sejauh puluhan mil, laut di depan tiba-tiba bergulung dengan hebat. Sebuah bayangan besar muncul di bawah laut. Permukaan laut meledak, dan monster raksasa seukuran gunung kecil muncul dari dasar laut, menghalangi para penggarap aliansi. Monster raksasa ini berukuran sekitar 1.200 meter. Warnanya hijau tua dan tampak seperti kerbau, tetapi tubuhnya ditutupi sisik hijau. Aura yang memancar dari monster raksasa itu lebih unggul daripada kultivator tahap akhir periode kristalisasi. Ah, itu adalah binatang suci dari klan makhluk laut. Para penggarap aliansi terkejut. Kerbau raksasa itu mengerang dan mengusap cakarnya. Para penggarap di depan buru-buru mengelak karena terkejut, namun masih ada lebih dari selusin penggarap yang terkena cakar raksasa tersebut. Mereka diratakan dengan senjata spiritual mereka. Gemuruh. Sisi lain laut kembali runtuh. Seekor gurita biru raksasa yang ukurannya hampir sama dengan kerbau melompat keluar. Yang lainnya, gurita raksasa itu mengayunkan belasan tentakelnya dengan liar. Dalam sekejap mata, banyak pembudidaya manusia yang terkena. Beberapa yang mengalami luka ringan hanya muntah darah, beberapa yang terluka parah meninggal dalam sekejap. Para penggarap aliansi terkejut dan menghentikan pengejaran mereka. Di antara para pembudidaya klan makhluk laut yang melarikan diri di depan, lelaki tua berjubah emas dan lelaki paruh baya berdiri di udara, mengamati situasi di belakang mereka dari kejauhan. Itu cukup menimbulkan sedikit masalah bagi manusia penggarap. Jangan menyakiti terlalu banyak dari mereka. Akan sangat buruk jika kita mengganggu pembudidaya manusia negara pelet nyata itu. Kata lelaki tua berjubah emas kepada lelaki paruh baya itu. Pria parubaya itu sedang memegang 2 token hijau saat ini. Mendengar ini, dia segera mengangguk, melambaikan tangannya dan meluncurkan beberapa simbol. Sebuah arai kecil muncul di masing-masing 2 token hijau. Pada saat ini, retakan tiba-tiba muncul pada token hijau, lalu seluruh token hancur. Mereka berdua terkejut. Saat itu, di bagian leher kerbau raksasa terdapat luka yang cukup besar. Aura hitam aneh menyebar dari lukanya. Kerbau raksasa itu pun mati dalam sekejap. Sosoknya jatuh ke permukaan laut. Setelah kerbau raksasa itu jatuh, semua orang dapat dengan jelas melihat kalajengking perak raksasa berukuran lebih dari 30 meter di belakangnya. Auranya jauh lebih kuat dari 2 binatang suci ini. Melihat hal tersebut,
gurita raksasa itu ketakutan. Ia hendak menyelam ke dasar laut. Kalajengking perak raksasa mengerang, dan lapisan cahaya kuning muncul di tubuhnya. Laut berguncang hebat. Saat berikutnya, batu-batu besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Gurita raksasa itu lengah. Ia dihantam oleh batu yang tak terhitung jumlahnya dan terlempar keluar dari laut dengan kekuatan yang sangat besar. Set. Petik 2. Kalajengking perak raksasa berubah menjadi seberkas cahaya perak, melintas melewati kepala gurita raksasa. Kepala gurita raksasa itu tiba-tiba terbelah. Tubuhnya yang besar terpotong oleh sesuatu, dan darah biru yang tak terhitung jumlahnya menghujani langit. Bab 1199, 9 Arai Naga Nirwana Sejati. Catatan, bab tahun 1184 sampai tahun 1188 diterbitkan ulang lagi, dan kami mendahului 1 minggu dengan jadwal saat ini, jadi tidak akan ada bab pada minggu depan. Maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Setelah dengan mudah membunuh 2 binatang suci klan makhluk laut, kalajengking perak raksasa itu menyusut dengan cepat dan menghilang dalam sekejap. Karena perubahan yang terjadi begitu cepat, kebanyakan orang belum mengetahui situasinya. Hal ini menyebabkan para penggarap yang hadir saling memandang dengan tidak percaya pada pemandangan di depan mereka. Setelah beberapa saat, seorang pria berjubah hitam muncul dari kerumunan. Itu adalah Yuan Mo. Baiklah, para penggarap istana Kaisar Laut di pulau itu telah dikalahkan, dan 2 binatang suci klan makhluk laut juga telah terbunuh. Saya yakin para kultivator yang melarikan diri itu tidak akan berdampak apapun pada tindakan kami selanjutnya. Anda tidak perlu mengejar mereka. Yuan Mo berkata dengan keras. Para penggarap aliansi mengangguk satu demi satu, tetapi tidak ada yang keberatan. Sesaat kemudian, di bawah mobilisasi berbagai penggarap periode kristalisasi, para penggarap aliansi segera mengubah arah dan bergegas menuju Istana Kaisar Laut. Di antara para penggarap Istana Kaisar Laut di kejauhan, pria parubaya itu melihat kedua token yang hancur di tangannya dengan ekspresi jelek. Sialan, kita sudah berjanji untuk melepaskan mereka, tapi mereka tetap membunuh binatang suci kita. Pria parubaya itu berkata dengan sedikit kesal. Tidak masalah. Itu hanya 2 kulit binatang laut dengan kecerdasan rendah. Jika saya merasakannya dengan benar, kalajengking raksasa itu berada di negara pelet nyata. Itu seharusnya menjadi hewan peliharaan spiritual Liu Ming. Hewan peliharaan spiritual dengan kekuatan seperti itu, tampaknya kekuatan Liu Ming mungkin jauh di luar imajinasi kita. Saya lebih yakin dia bisa membunuh Raja Siren sekarang. Lelaki tua berjubah emas itu berkata dengan gembira bukannya marah. Mendengar ini, pria parubaya itu menahan ekspresi marah di wajahnya. Jin Yu, sampaikan perintahnya. Biarkan para penggarap berpencar dan mengintai di berbagai pulau, menciptakan ilusi bahwa kita sedang dikalahkan. Lelaki tua berjubah emas itu menunjukkan senyuman di wajahnya, lalu dia langsung memerintahkan. Ya, pria parubaya itu setuju. Setelah beberapa saat, lebih dari 10.000 pembudidaya klan makhluk laut tersebar menjadi puluhan gelombang dan dengan cepat menghilang di lautan yang bergolak. Di sebuah bangunan bambu ungu di puncak Feilai Peak, Liu Ming sedang duduk di kursi utama. Xier telah berubah menjadi kalajengking perak seukuran telapak tangan dan berbaring di bahunya. Pemimpin aliansi seperti Yuan Mo berbaris di kedua sisi di depannya. Beberapa pemimpin ras alien lainnya juga berada dalam antrean. Pemimpin klan elang mistik adalah seorang wanita muda berkemeja hijau, pemimpin klan penguasaan api kali ini adalah seorang pria berotot berkulit merah yang sedikit lebih tinggi. Keduanya berada pada tahap peralihan dari periode kristalisasi. Selain itu, para pemimpin periode kristalisasi dari klan lain hanya berada pada tahap awal periode kristalisasi. Mereka kurang lebih memusuhi beberapa kekuatan sekte aliansi Yunchuan sebelumnya. Karena identitas mereka yang canggung, mereka jarang pergi ke puncak Feilai untuk berdiskusi akhir-akhir ini. Namun, rintangan sebelum mencapai Istana Kaisar Laut pada dasarnya telah teratasi. Langkah selanjutnya adalah pertempuran di Istana Kaisar Laut, jadi mereka semua berkumpul di sana. Setelah menyaksikan Bone Scorpion menunjukkan kekuatannya di depan Dual Chain Island, semua orang yang hadir memandang Liu Ming dan Bone Scorpion di bahunya dengan kagum. Liu Senior, para penggarap Istana Kaisar Laut di Pulau Rantai Ganda telah terpecah menjadi puluhan gelombang. Mereka terbang ke arah yang berbeda. Tampaknya mereka berencana menepati janjinya. Yuan Mo berkata dengan hormat. Liu Ming mengangguk.
Dia tampak dengan santai menggoda Bone Scorpion di bahunya dengan jari-jarinya. Bone Scorpion mengeluarkan suara berderit, lalu dia kembali ke tas pemulihan jiwa di pinggang Liu Ming. Melihat ini, Yuan Mo dan yang lainnya terkejut. Pada jarak sedekat itu, mereka hanya bisa melihat sekilas hantu perak. Jika kalajengking tulang ini menyerang mereka, mereka bahkan tidak dapat melawan pada waktunya. Tidak ada hambatan dalam perjalanan menuju Istana Kaisar Laut di depan. Langkah selanjutnya adalah Istana Kaisar Laut, kalian semua persiapkan diri. Jika saatnya tiba, Raja Siren, aku sendiri yang akan menjaganya. Sisanya akan diserahkan padamu. Liu Ming berkata dengan ringan. Ya, senior, jangan khawatir. Semua orang yang hadir menjawab dengan semangat. Bagus sekali, kalian semua bisa mundur sekarang. Isi ulang kekuatan spiritualmu sebelum itu. Liu Ming mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu tanpa sopan santun. Di antara Istana Kaisar Laut. Sampah, banyak sampah. Saya hanya meminta Anda untuk menunda waktu sebanyak mungkin. Hanya dalam beberapa hari lagi, Tuan Raja Siren akan dapat menyelesaikan retretnya. Dia pasti akan membunuh semua manusia penggarap tercela ini. Tapi itu hanya 2 hari, dan bahkan Pulau Rantai Ganda telah direbut oleh para pembudidaya manusia. King Qin berjalan mondar-mandir di ruang komunikasi dengan sangat kesal. Dia berteriak pada 8 penggarap periode kristalisasi di bawah. Untuk menahan kemajuan para pembudidaya manusia, dia tidak hanya mengerahkan sejumlah besar pembudidaya di Pulau Rantai Ganda, tetapi dia juga mengirimkan 2 binatang suci dari Istana Kaisar Laut. Siapa yang tahu bahwa Pulau Rantai Ganda dikalahkan oleh para pembudidaya manusia dalam waktu kurang dari sehari? Tuan King Qin, Penatua Jin Qi dan Penatua Wen Qing bertanggung jawab atas Pulau Rantai Ganda, jadi itu bukan kesalahan kami. Seorang pria berwajah bulat berjubah abu-abu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebat. King Qin tiba-tiba berbalik dan menoleh. Pria berwajah bulat itu buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani berkata apa-apa lagi. Di mana Jin Qi dan Wen Qing, apakah kamu masih tidak dapat menghubungi mereka? King Qin bertanya sambil mendengus dingin. Melapor kepada Penatua King Qin, Penatua Jin dan Penatua Wen masih belum menanggapi. Seorang pemuda berpakaian putih di sebelahnya menjawab dengan agak cemas. Wajah King Qin menjadi semakin jelek setelah mendengar ini. Misi yang diberikan Raja Sirene kepadanya adalah untuk menahan para penggarap manusia setidaknya selama 7 hari. Tetapi dalam waktu kurang dari 3 hari, penggarap manusia akan mencapai Istana Kaisar Laut. Tuan King Qin, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun aliansi telah memenangkan pertempuran berturut-turut, untungnya, kami telah memanggil kembali semua orang dari setiap pulau ke istana. Dari segi angka saja, kita masih mempunyai banyak sekali keunggulan. Selain itu, ada 9 naga nirwana sejati yang dibuat oleh Tuan Raja Sirene sendiri di luar Istana Kaisar Laut. Bahkan jika manusia kultivator negara pelet asli menyerang dirinya sendiri, mustahil untuk menerobosnya dalam beberapa hari. Kata seorang pria botak berotot berjubah hijau. Wajah King Qin tampak tidak yakin. Setelah mendengus dingin, dia memerintahkan dengan keras. Xie Jing, kalian berlima pergi dan mempertahankan tempat masing-masing. Yan Qiu, pergi dan usir semua kapal perang boneka. Pada saat yang sama, bangunkan keempat binatang raksasa di istana. Saya pribadi akan mengaktifkan 9 naga nirwana sejati. Pria berotot botak dan yang lainnya buru-buru menyetujuinya. Jika kita tidak bisa bertahan sampai Tuan Raja Sirene keluar, saya tidak perlu mengingatkan Anda tentang konsekuensi jika jatuh ke tangan manusia penggarap. King Qin berkata dengan dingin lagi. Ya, kami mengerti. Pria berotot botak dan yang lainnya menunjukkan ekspresi penuh tekad. Segera, seluruh Istana Kaisar Laut sibuk. Pintu keluar besar terbuka di gedung hijau terluar Istana Kaisar Laut, dan kapal perang perunggu keluar dari sana. Ada banyak prajurit Istana Kaisar Laut yang mengenakan baju kulit di setiap kapal perang. Setelah setengah jam, hampir 100 kapal perang perunggu telah dikirim ke dekat Istana Kaisar Laut. Pada saat yang sama, entah dari mana di Istana Kaisar Laut, ada sekitar 1000 boneka berbentuk binatang yang keluar. Kapal perang dan boneka mengelilingi Istana Kaisar Laut di tengah, dan tim tentara Istana Kaisar Laut membentuk formasi pertempuran. Pada saat ini, ada semburan suara yang bergejolak dari dasar seluruh Istana Kaisar Laut. Air laut di sekitarnya juga bergulung-gulung dengan deras. Di dasar laut di sekitar Istana Kaisar Laut,
Menara silinder setinggi 9.300 meter tiba-tiba menjulang, menutupi istana Kaisar Laut di dalamnya. Lampu biru diluncurkan di atas menara, membubung langsung ke langit. Di aula tengah istana Kaisar Laut, susunan rumit terukir di dasar aula, 9 pilar batu didirikan di sekeliling susunan. Setiap pilar batu diukir dengan naga yang hidup. Di masing-masing pilar batu berbentuk naga, terdapat seorang penggarap kulit binatang dari istana Kaisar Laut yang mengenakan mantel kulit biru, duduk bersila di atasnya. Aura mereka berada pada periode kristalisasi. Mari kita mulai. King Qin sedang duduk bersila di tengah 9 pilar batu. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia memerintahkan, suara mantra yang tidak dapat dipahami datang dari atas 9 pilar batu berbentuk naga. Pada saat yang sama, serangkaian simbol diluncurkan ke dalam susunan di bawah. 9 pilar batu berbentuk naga perlahan bersinar dengan cahaya biru. Relief naga pada mereka tampak hidup satu demi satu. Susunan rumit di tanah juga bersinar dengan lapisan cahaya biru. Pada saat yang sama, di luar istana Kaisar Laut, tirai cahaya biru yang sangat tebal perlahan muncul di antara berkas cahaya biru yang dipancarkan oleh menara silinder. Tirai tipis berangsur-angsur mengeras, membungkus seluruh istana Kaisar Laut di dalamnya. Nyanyian naga yang jelas datang dari segala arah di luar aula. Di permukaan tirai cahaya biru ini, ada lebih banyak naga dengan cahaya biru. Mereka mulai berjalan di tirai cahaya biru. King Qin mengambil kembali pikiran surgawinya dan datang ke pintu aula utama. Selanjutnya, aku akan menyerahkan tempat ini pada kalian. Ini akan menjadi penghalang terakhir kami. King Qin berbalik dan memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Tuan King Qin, jangan khawatir. Orang tua berambut putih di atas pilar batu berkata dengan sungguh-sungguh, dan yang lainnya juga mengangguk. King Qin menangkupkan tinjunya pada beberapa orang, lalu dia terbang keluar. Tuan King Qin, menurut laporan dari aula komunikasi, pasukan aliansi telah mengalahkan para penjaga di Kepulauan Langyu. Saya yakin mereka akan segera mencapai dasar laut. Seorang penjaga berbaju hijau terbang mendekat. King Qin mengeluarkan token komunikasi dan meluncurkan cahaya ke dalamnya. Setelah token komunikasi menyala, tidak ada tanggapan. King Qin mengerutkan kening dan menyimpan token itu sambil menghela nafas. Dia melihat sekeliling istana Kaisar Laut dan berkata, perintah telah diteruskan. Semua penggarap di istana bersiaga, terutama menara induk naga di luar. Kita harus melindungi mereka. Dalam pertempuran ini, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menunda waktu dan menunggu Tuan Raja Siren keluar. Penjaga berbaju hijau menegaskan dan segera pergi untuk mengatur. Cukup banyak penjaga yang keluar dari setiap sudut istana dan terbang menuju 9 menara di luar istana Kaisar Laut. Bab 1200, Kulit Binatang Neraka. Tak lama kemudian, tidak kurang dari 20 hingga 30 tentara berkumpul di sekitar setiap menara. Sebagian besar kultivator ini berada pada tahap roh utusan. Pemimpinnya adalah beberapa penggarap kulit binatang periode kondensasi yang memegang susunan dis. Segera setelah para prajurit tahap utusan roh ini muncul, mereka dengan terampil mengatur susunan di sekitar menara. Saat para pemimpin periode kondensasi terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam susunan cakram di tangan mereka, susunan di sekitar menara bersinar dengan cahaya biru. Kabut biru yang mengepul menyebar dari susunannya dan menyatu dengan tirai cahaya biru di atas, membuat tirai cahaya yang sudah kokoh menjadi semakin mempesona. Tentara istana Kaisar Laut yang padat dan berbagai barisan membuat seluruh dunia bawah laut bersinar. Saat seluruh istana Kaisar Laut bersiap untuk melawan pasukan aliansi, gua di dasar istana Kaisar Laut memiliki pemandangan yang berbeda. Di dalam gua seluas 10 hektar, saat ini terdapat kabut berdarah yang tebal dan menyengat di mana-mana. Sebagian besar dari 50.000 es di dalam gua telah menghilang, digantikan oleh kepompong berdarah. Kepompong berdarah ini tertutup rapat oleh pembuluh darah dan pori-pori. Mereka membengkak secara berirama seolah-olah sedang bernapas. Setiap kali membengkak, mereka akan menyusut sedikit. Semburan kabut berdarah akan keluar dari pori-pori. Kabut berdarah tak berujung terpancar dari puluhan ribu kepompong ulat sutera ini. Di antara es yang tersisa, mayat asli secara bertahap dimasukkan ke dalam pola berdarah yang terhubung dengan es, dan secara bertahap berubah menjadi kepompong berdarah. Setelah kepompong berdarah terbentuk, es tersebut akan pecah. Seiring berjalannya waktu, es yang tersisa pecah satu demi satu. Di platform batu di tengah gua, Raja Sirene duduk bersila.
Seluruh tubuhnya tertutup kabut berdarah. Kabut berwarna berdarah yang bergejolak berkumpul menuju platform pusat satu demi satu dan perlahan-lahan masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Raja Siren memasang ekspresi muram seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. 8 pilar batu di sekitar platform batu memancarkan semburan cahaya berdarah. Pola roh di permukaan sepertinya memiliki helaian darah yang mengalir deras. Di udara di atas platform batu, manik-manik giok hijau tergantung di udara. Mantra kuda dari Iron Biskin Zong Yan keluar dari sana. Setelah 15 menit, es terakhir akhirnya pecah, memperlihatkan kepompong berdarah. Pada saat ini, cahaya abu-abu melintas di atas manik giok, dan sosok abu-abu mini muncul, yang merupakan esensi jiwa dari Iron Biskin Zong Yan. Pekerjaan persiapan hampir selesai. Selanjutnya, kami akan memulai pengorbanan darah yang sebenarnya dan memanggil Biskin neraka bermata 8 untuk menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Anda untuk membantu Anda menerobos wilayah Anda. Saya ingin mengingatkan Anda, itu akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Anda harus siap secara mental, kata Iron Biskin. Di platform batu, Raja Siren membuka matanya, mengangguk sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Iron Biskin mulai melantunkan mantranya lagi. Seluruh platform batu, 8 pilar batu, dan semua pola roh yang terhubung ke kepompong berdarah tiba-tiba meledak menjadi cahaya berdarah. Saat berikutnya, kabut berdarah yang mengepul yang memenuhi seluruh gua berkumpul di platform batu seolah-olah sedang dipanggil. Berdengung, arai berdarah tiba-tiba menyala di bawah Siren King, mengangkat tubuhnya ke udara. Kabut berdarah yang terkumpul mengalir ke dalam susunan, berubah menjadi aliran darah kental dan meresap ke dalam tubuh Raja Siren. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan ada ekspresi kegilaan di matanya. Jelas sekali, rasa sakit yang dikatakan Iron Biskin bukanlah sebuah kebohongan. Namun, Siren King juga mempunyai kemauan yang teguh untuk bisa bertahan hingga saat ini. Meski ekspresinya berubah, dia tetap mempertahankan kewarasannya. Di atas platform batu, Iron Biskin terkejut. Dia melambai, dan kabut darah berkumpul dengan lebih cepat. Wajah Siren King penuh dengan urat biru, tapi matanya menjadi semakin cerah. Dengan masuknya kabut berdarah, lapisan warna merah muncul di tubuhnya. Auranya juga berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Kilatan kegembiraan muncul di mata Siren King, yang menutupi rasa sakit di wajahnya. Pada saat ini, di dalam tubuhnya, kabut berdarah berubah menjadi aliran deras yang kuat, mengalir deras di anggota badan dan tulangnya. Selain peningkatan kekuatan spiritual, meridian dan tulangnya juga menjadi lebih kuat di bawah pengaruh kabut berdarah. Raja Sirene menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Rasa sakit di tubuhnya perlahan-lahan dilupakan olehnya. Kekuatan spiritual di tubuhnya mulai beredar dari cepat ke lambat sesuai dengan metode teknik pelatihan tubuh Sky Biskin. Di tengah platform batu, jiwa Iron Biskin tersenyum aneh ketika melihat Siren King di bawah. Dia dengan lembut berteriak. Neraka Biskin muncul. Tiba-tiba, 8 pilar batu di sekitar platform batu meledak menjadi cahaya berdarah. Pupil berdarah di pilar batu bersinar, lalu 8 pilar batu dan platform batu di bawah Raja Sirene menjadi kabur pada saat yang bersamaan. Platform batu itu berangsur-angsur berubah menjadi kepala yang besar dan menakutkan tanpa hidung dan mulut serta hanya 2 telinga yang runcing. 8 pilar batu yang asli berubah menjadi 8 bola mata berdarah berukuran sekitar 3 meter. Bola mata terhubung ke kepala besar di bawah melalui 8 pembuluh darah besar. Pada saat kepala terbentuk, seluruh gua tiba-tiba ditutupi oleh aura dingin dan menakutkan. Set. Petik 2. 8 bola mata berdarah yang menempel di kepala bersinar. Masing-masing menembakkan sinar berdarah. 8 sinar cahaya berdarah menyatu ke dalam susunan di sekitar Raja Siren. Arai berdarah itu tiba-tiba berakselerasi beberapa kali. Kabut berdarah di dalam gua juga berkumpul dengan kecepatan lebih cepat, membentuk pusaran darah yang sangat besar. Bahkan dengan tekad kuat Raja Siren, dia tidak bisa menahan erangan teredam pada saat ini. Tubuhnya yang duduk bersila berjuang dalam barisan berdarah. Dia mengeluarkan suara erangan yang menyakitkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan kabut tebal berdarah di dalam gua perlahan-lahan menjadi tipis. Serangkaian raungan yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu. 50.000 kepompong berdarah itu hancur, berubah menjadi kabut berdarah dan dengan cepat berkumpul menuju Raja Sirene. Kabut berdarah di sekitarnya begitu tebal hingga berbentuk cairan.
Itu membentuk bola berdarah berukuran beberapa meter di sekitar Raja Siren dan tergantung di atas kepala besar yang mengerikan itu. Jiwa Iron Biskin tampak sedikit bermartabat. Saat mantranya berubah, satu demi satu simbol diluncurkan dari tangannya. Bola berdarah itu seperti jantung, berdetak kencang dan mengeluarkan suara gemuruh. Setiap kali dipukul, volume bola berdarah itu menyusut dan warnanya menjadi lebih gelap. Setelah dipukul hampir 100 kali seperti ini, bola berdarah itu berubah menjadi kepompong berbentuk oval seukuran manusia. Retakan muncul pada kepompong berdarah tersebut, kemudian retakan tersebut terus meluas. Akhirnya sosok telanjang Raja Siren pun terungkap. Namun, tubuh Siren King juga mengalami beberapa perubahan saat ini. Ada lapisan ekstra T berwarna merah muda di tangan dan kakinya. Telapak tangannya menjadi sangat kasar, dan ada cahaya samar berdarah di telapak tangannya. Kuku tajam tumbuh di kelima jarinya, yang terlihat agak mengerikan. Selain itu, wajahnya hampir sama seperti sebelumnya hanya saja menjadi sedikit pucat. Siren King dengan cepat membuka matanya, melihat tubuhnya dengan linglung. Tiba-tiba, lampu hijau menyala di depannya. Itu adalah manik hijau yang dihuni oleh Iron Biskin. Dengan kilatan cahaya abu-abu, jiwa Iron Biskin terbang keluar dan memeriksa tubuh Siren King. Dia menunjukkan sedikit kepuasan. Meskipun ini bukan arai neraka pengorbanan darah yang lengkap, secara keseluruhan, ini cukup berhasil. Iron Biskin berkata sambil tertawa. Siren King melirik jiwa Iron Biskin, berdiri perlahan dan menggerakkan tubuhnya. Cahaya biru dan merah yang aneh tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Energi yang kuat meluap, dan seluruh gua bergetar hebat. Memang tidak buruk. Kekuatan spiritual saya telah mencapai tahap sempurna Real Pellet State. Dengan kekuatan pengorbanan, saya juga telah mencapai level 9 teknik pelatihan tubuh Sky Biskin. Siren King juga menunjukkan kepuasan di wajahnya. Kalau begitu, berikan tubuhmu padaku. Ekspresi ganas muncul di wajah Iron Biskin, dan manik hijau bersinar dengan cahaya hijau. Itu berubah menjadi jaring hijau besar dan bergerak menuju Raja Sirene dengan sangat cepat. Tanpa diduga, begitu cahaya manik hijau bersinar, tubuh Raja Sirene bergerak mundur seperti kilat. Jaring hijau meleset sepenuhnya. Aku tahu kamu merencanakan hal yang tidak baik. Si tua aneh Zhongyan, apa menurutmu aku akan tertipu oleh tipuanmu? Raja Sirene tertawa. Dia terbang beberapa meter dan meluncurkan simbol. Sebuah celah retak terbuka pada platform batu hitam, dan sangkar kayu abu-abu melesat dengan cepat, menjebak Iron Biskin dan manik giok hijau di dalamnya. Sangkar yang terbuat dari kayu ansiang. Iron Biskin langsung terperangkap di dalam sangkar, tapi dia tidak menunjukkan banyak kepanikan di wajahnya. Dia melihat ke kandang itu beberapa kali dan berkata dengan tenang. Hehe, kamu tidak pernah membayangkan kalau di tempat tandus seperti kawasan laut, juga terdapat pohon keramat kuno semacam ini yang secara khusus dapat membahayakan jiwa. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari situ sekarang. Kata Siren King sambil tertawa liar. Benar-benar, apa menurutmu benda ini bisa menjebakku? Iron Biskin tampak tenang. Apalagi yang kamu punya, tunjukkan saja padaku. Melihat ketenangan Iron Biskin, mata Siren King memancarkan ekspresi gelisah, namun setelah itu dia segera meluncurkan sebuah simbol. Sangkar itu bersinar dengan cahaya abu-abu. Diterangi oleh cahaya abu-abu, jiwa Iron Biskin menjerit kesakitan. Melihat ini, Raja Sirene merasa lega. Dia memberi isyarat, dan cahaya abu-abu di dalam sangkar sedikit demi sedikit melemah.